Bab 741, benar-benar tidak yakin. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pukulan keempat adalah yang paling penting dari semuanya. Pada saat yang sama, pemandangan ledakan itu pasti akan menggemparkan. Mengambil langkah mundur yang besar, Lin Fan melancarkan pukulan, menyebabkan sekeliling Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang bergetar hebat. Meskipun tinju itu tampak sangat normal, auranya cukup tidak biasa. Serangan mendadak itu tampaknya memiliki segalanya di dalamnya. Pukulan yang tampak sederhana ini sebenarnya memiliki semua kebijaksanaan tertinggi di dunia. Bam, bam, meledak. Lin Fan bisa merasakan sejumlah besar kekuatan terbentuk di dalam dada kedua pria itu. Itu liar seperti petir yang telah terkumpul selama ribuan tahun dan akan meledak dalam sekali jalan. Tidak bagus. Aku harus mundur lebih jauh. Jantung Lin Fan berdebar-debar dengan perasaan tidak enak seolah-olah jumlah kekuatan yang disebabkan oleh ledakan itu akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Bagaimana jadinya seperti ini? Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak saling menatap dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Bam! Dengan ledakan keras, seluruh dunia tampak berguncang. Kilatan cahaya yang menyilaukan bersinar ke seluruh dunia saat langit mulai berganti antara terang dan gelap. Lin Fan menutup matanya saat kecerahan mulai sedikit menyilaukan. Dan, yang menyertainya adalah aliran energi yang kuat. Ujung jubah Lin Fan mulai berkibar sementara rambut panjangnya berkibar. Akibat ledakan itu seperti bilah tajam yang mengiris tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa kondisi tubuh fisiknya sekuat ini, ada kemungkinan dia bisa saja mati di bawah kekuatan ledakan yang dahsyat ini. Astaga, kekuatan yang disebabkan oleh ledakan ini agak terlalu kuat sekarang, bukan? Aku bertanya-tanya apakah kedua orang tua itu mungkin mati karenanya. Tapi, kurasa mereka seharusnya baik-baik saja. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam. Kekuatan itu seharusnya tidak dapat banyak melukai mereka. Setelah merenung sejenak, itulah logika yang dapat dipikirkan Lin Fan. Pada saat cahaya menghilang, dunia kembali normal, dan Lin Fan menatap ke kejauhan di hadapannya dengan saksama. Ketika dia melihat bahwa orang tua itu masih berdiri di sana, hatinya melonjak kegirangan. Baguslah mereka baik-baik saja. Kekuatan yang dihasilkan dari ledakan payudara ini telah jauh melampaui imajinasi Lin Fan. Namun untungnya, kedua orang tua itu tidak diledakkan sampai mati. Jika tidak, dia akan kekurangan tenaga untuk langkah selanjutnya dalam eksperimennya. Namun, teriakan tragis yang bergema tak henti-hentinya. Pada saat ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak berdiri tercengang. Tepat setelah itu, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh mereka saat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung dan berguling-guling di tanah. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Terutama perasaan hampa di dada mereka. Mereka hampir hancur sekarang. Status kehidupan mereka selanjutnya dipertaruhkan sekarang. Benar-benar, pada saat ini, kedua pria itu mengenakan pakaian compang camping dengan dua lubang besar di depan dada mereka. Jelas bahwa mereka berdua baru saja dianiaya dengan teknik yang tidak manusiawi. Bagaimana sekarang? Lin Fan melemparkan jubahnya dan mendarat di tanah dengan tenang. Dia mendarat di hadapan mereka berdua dan meraih senjata mereka. Tidak buruk, dua senjata Dao tingkat rendah. Sepertinya ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan bekerja sebagai kuli makhluk tertinggi. Lin Fan terkekeh. Kedua senjata Dao tingkat rendah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh ras kuno. Sebagai makhluk surgawi tingkat 9, makhluk 8 Desolates bersatu, mereka dapat dianggap sebagai makhluk yang tak tertandingi dan kuat saat ini. Namun, bagi makhluk tertinggi, Sein, siapapun yang belum memasuki keadaan dewa abadi setara dengan seekor semut. Oleh karena itu, di hadapan Sein sendiri, orang-orang ini mungkin hanya semut berukuran lebih besar. Namun, Lin Fan sama sekali tidak takut. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan pihak lain, dia penuh dengan tipu daya. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin benar-benar dapat meniduri lawan sampai mati begitu saja. Apa seni bela diri ini? Bagaimana mungkin sesuatu seperti itu ada di dunia ini? Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak melolong. Saat mereka menerima tinju itu, keduanya menyalurkan kekuatan mereka, ingin menekannya. Namun, mereka menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka menekannya, itu tidak berguna. Keduanya benar-benar terperangah. Bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin tidak memiliki kekuatan setingkat ini.
Hehe, Lin Fan terkekeh saat dia mencubit dua senjata Dao kelas rendah itu sedikit. Roh senjata di dalamnya mulai menggeliat dan berjuang. Bahkan, ada teriakan minta ampun yang keluar. Namun, Lin Fan mengabaikan mereka dan melemparkan mereka ke surga untuk kota iblisnya. Di dalam surga, iblis kuno besar membuka matanya dan meraih dengan lengannya yang besar itu. Seketika, dia mengambil dua senjata Dao kelas rendah itu dan melahapnya seketika. Berdebar, karena terhubung secara mental dengan mereka, Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang langsung memuntahkan seteguk darah. Beraninya kau menghancurkan senjata Dao kami. Kaisar Pedang berteriak dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Menurutku, kalian bertiga orang tua punya semacam masalah mental atau semacamnya. Yang Mulia bahkan tidak melakukan apapun kepada kalian, tetapi kalian tetap datang mengetuk. Bukankah kalian hanya mencari kematian? Tanya Lin Fan. Kalian akan mati dengan mengerikan. Makhluk tertinggi, orang suci, tidak akan membiarkanmu lolos. Kaisar Pedang mencaci. Namun, rasa sakit di dadanya menyiksanya tanpa henti. Setiap gerakan yang dilakukannya membuatnya sangat kesakitan. Astaga, cukup. Itu adalah kalimat yang sudah sering sekali didengar Yang Mulia. Namun, sayang sekali Yang Mulia masih berdiri di sini dengan baik-baik saja. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ada banyak sekali makhluk ras kuno yang ingin membunuhnya. Namun, sangat disesalkan bahwa hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Baiklah, cukup omong kosong ini. Saatnya melanjutkan ke eksperimen berikutnya. Lin Fan menyapu jubahnya dan melemparkan Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak ke dalam surganya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pada saat ini, Su, sang dewa tua, berteriak di dalam surga. Namun, dia dililit erat oleh pohon parasol mistis dan sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak, kenapa kalian ada di sini? Bagaimana keadaan si brengsek kecil itu? Saat Su, sang dewa tua melihat mereka berdua, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, ketika dia melihat keadaan mereka saat ini, hatinya tersentak sesaat. Kalian, sebuah pertanda buruk muncul dalam benaknya. Mungkinkah Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang telah dikalahkan oleh si brengsek kecil itu? Sampai sekarang, bahkan Su, sang dewa tua, tidak tahu bagaimana dia bisa pingsan. Pada saat dia bangun, dia mendapati dirinya terjebak di tempat ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Bagus, kalian bertiga sudah berkumpul. Ini bisa dianggap reuni, bukan? Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah Akademi Terapi Elektrokonvulsif. Saat ini, Raja Pelatih Petir sama sekali tidak keluar. Dia benar-benar asyik dengan keterampilan pemurnian itu. Langit di atas Akademi Terapi Elektrokonvulsif bersinar dengan cahaya Buddha yang terang, seolah-olah dia telah berkultivasi ke tingkat yang sangat mahir. Sobat kecil, lepaskan kami. Kami salah. Kami benar-benar salah. Sekarang setelah dia berada di bawah belas kasihan Lin Fan, Penatua Abadi Su mengalah. Dia tidak menyangka pemuda ini akan sakit parah seperti ini. Tidak disangka bahwa bahkan Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang tidak akan sebanding dengannya sama sekali. Namun, saat ini, ada sesuatu yang membingungkan Penatua Abadi Su. Apa yang terjadi dengan payudara Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak? Mengapa mereka terlihat sangat aneh? Hai, Yang Mulia adalah pria yang menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan perhatian kepada yang muda. Namun, sekarang, keadaan sulit untuk ditangani. Namun, jangan khawatir, Yang Mulia tidak akan membunuh kalian. Aku hanya akan bermain-main dengan kalian. Lin Fan berkata dengan wajah gelisah. Sobat kecil, kami bertiga bersumpah bahwa jika kau melepaskan kami tidak akan pernah membuat masalah untukmu lagi. Melihat keadaan tragis Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak saat ini, Penatua Abadi Su segera berbicara untuk semua orang. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar saja, haha. Lin Fan menusuk udara dengan jarinya saat sofa empuk muncul. Dia kemudian menjatuhkan diri di sana dengan nyaman dan memutar jarinya. Sucikan, cahaya Buddha bersinar terang dengan silau yang ekstrim saat fenomena aneh muncul. Apakah kau mencoba memurnikan kami? Tidak, ding, pemurnian gagal. Saat mereka bertiga melihat Lin Fan hendak memurnikan mereka, wajah mereka berubah pucat pasi. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan pemurnian pihak lain masih lemah. Karena itu, mereka menghela napas lega. Sobat kecil,
Tolong lepaskan kami. Lin Fan tidak peduli dengan kata-kata mereka saat dia terus mencoba. Lin Fan adalah seseorang yang memiliki sistem. Di tangannya, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang keterampilan pemurnian. Siapa yang tahu kejutan macam apa yang mungkin muncul darinya? Ding, pemurnian gagal. Tidak yakin, Lin Fan tidak akan menyerah begitu saja. Astaga, Yang Mulia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat memurnikan orang-orang ini. Karena dia tidak mengenakan apapun saat ini, dia bisa melakukannya perlahan-lahan dengan mereka. Dia hanya harus melihat apakah dia bisa terus maju sampai berhasil. Bab 742, Kembangkan Ramuan Universal. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mungkinkah keterampilan pemurnian ini benar-benar tidak memiliki peluang sedikit pun untuk berhasil di sini? Lin Fan hampir tertidur di sofa sekarang. Dia tidak tahu berapa kali dia telah menggunakan pemurnian sekarang. Namun, jika dia memperkirakan secara kasar, setidaknya 10.000 kali. Namun, meskipun efeknya mencolok setiap kali, dampaknya sebenarnya sangat kecil. Pemurnian, cahaya Buddha menyelimuti seluruh tempat saat segala macam fenomena aneh terjadi. Kekuatan Buddha pemurnian mengalir ke seluruh tubuh ketiga lelaki tua ini. Namun, mereka hanya bisa merasakan sedikit getaran di hati mereka. Itu adalah perasaan menerobos cetakan dan dibimbing menuju awal yang baru dalam hidup. Namun, perasaan ini berlangsung sesaat sebelum menghilang. Ketiga lelaki tua itu saling bertukar pandang. Mereka sudah terbiasa dengan ini sekarang. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Lin Fan di hadapan mereka ini pasti orang gila. Jelas, keterampilannya dalam pemurnian masih jauh dari kata sempurna, tetapi dia ingin memurnikan mereka dengan itu. Bukankah ini hanya mimpi yang sia-sia? Mengingat kondisi kultivasi 8 desolates bersatu mereka, jika mereka dapat direformasi oleh kekuatan pemurnian yang lemah ini, mereka akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Sobat kecil, kamu tidak akan dapat memurnikan kami. Bagaimana kalau membiarkan kami pergi? Benar sekali, sobat kecil, kamu telah melakukannya lebih dari 10.000 kali sekarang. Ketahanan itu patut dikagumi. Aku, Kaisar Pedang, bersedia memberimu jurus pamungkasku. Aku juga, Penatua Abadi setelah berpikir lama, bertanya-tanya bagaimana dia bisa pingsan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa pingsan sama sekali. Tetapi, mengingat situasinya saat ini, dia telah menyerah. Dia menyadari bahwa sobat kecil di hadapannya ini memiliki masalah mental. Lin Fan sangat tidak senang saat ini. Wajahnya kemudian memerah. Yang Mulia menolak untuk percaya bahwa tidak ada peluang bagi keterampilan pemurnian untuk bekerja hari ini. Pemurnian. Hais. Ketiga orang tua itu mendesah putus asa. Setelah itu, mereka mengeluarkan ekspresi tidak berdaya tanpa harapan. Jika demikian, maka mereka bisa membiarkannya memurnikan sesuai keinginannya. Yang terbaik adalah baginya untuk mencoba memurnikan selama 80 hingga 100 tahun. Mungkin makhluk tertinggi, orang suci, mungkin akan datang mencarinya dan menyelamatkan mereka saat itu. Dan kemudian, mereka mencoba lagi 10.000 kali pemurnian. Lin Fan berhenti dalam kesedihan saat ini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan membuat senjata pun memiliki sedikit kemungkinan untuk menciptakan senjata legendaris. Pemurnian ini sama sekali tidak masuk akal. Petik 2. Anda hanya memperoleh poin pengalaman setelah pemurnian berhasil. Namun, jika tidak, Anda tidak memperoleh poin pengalaman apapun. Benar, pasti ada yang salah dengan ini. Pada saat ini, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki kondisi pikiran yang dalam saat otaknya berputar sangat cepat sementara pengetahuan yang tak terbatas mengalir ke dalam benaknya. Tiba-tiba, Lin Fan memikirkan hal yang penting. Ia pernah memainkan sebuah permainan yang disebut The Legend of Mir 2. Di dalamnya ada seorang penyihir yang memiliki keterampilan cahaya menyihir, yang setara dengan pemurnian di sini. Namun, ada prasyarat untuk itu, monster-monster itu harus dilumpuhkan. Pada saat itu, peluang mereka untuk diubah akan jauh lebih tinggi. Ayo, gila, kok aku butuh waktu lama untuk memahami logika sesederhana itu. Ketiga kakek tua ini bukan orang lemah. Dan sekarang, mereka sedang dalam kondisi puncak. Pantas saja tidak ada peluang bagi skill purification untuk bekerja sama sekali. Lin Fan menatap ketiga kakek tua itu dan alisnya berkedut karena bahagia. Sekarang setelah dia memikirkan semuanya,
dia jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Adapun ketiga kakek tua itu, mereka tahu ada sesuatu yang salah sekarang. Tatapan yang diberikan Lin Fan kepada mereka membuat jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat. Apa yang ingin kalian lakukan? Ketiganya merasakan sensasi dingin memasuki hati mereka karena firasat buruk. Hehehe, tidak ada. Lin Fan terkekeh pelan. Tidak peduli apapun, dia harus mencobanya. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat. Jangan khawatir. Yang mulia akan bersikap lembut. Sobat kecil, kita bisa membicarakan semuanya. Kita semua makhluk hidup dari ribuan ras. Elder Immortal Su merasakan jantungnya berdebar lebih kencang saat melihat orang di hadapannya ini. Hehehe, tawa menyeramkan keluar dari mulut Lin Fan. Suaranya sangat menggetarkan. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Aku tidak mau menerima ini. Setelah ratusan dan ribuan tahun, bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Kaisarmu di sini hanya selangkah lagi untuk mencapai keadaan dewa abadi. Ketiga lelaki tua itu berteriak di antara mereka sendiri, melampiaskan kemarahan di hati mereka. Pada saat itu, Lin Fan mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, dia meninju dengan aura tenang seolah-olah tidak ada niat membunuh di baliknya. Namun, bagi Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak, pukulan ini sangat mengerikan, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan iblis sendiri. Tinju bintang utara yang berdarah. Ledakan, pukulan, pukulan, TIDAKKKKKK. Teriakan tragis itu tak henti-hentinya. Sekarang, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak benar-benar takut dengan gerakan ini. Haha, Kaisar Tombak, Kaisar Pedang, bukankah ini hanya pukulan biasa? Mengapa kau begitu takut? Tetua Abadi Su bertanya dengan marah. Kau, melihat betapa tak kenal takutnya Tetua Abadi Su, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak harus memberikannya padanya. Namun, ketika mereka melihat bagaimana wajahnya berubah pucat setelahnya, mereka menghela napas dalam-dalam. Mereka tidak tahu keterampilan macam apa yang sebenarnya dikembangkan orang ini. Mengapa mereka masing-masing lebih sakit daripada yang lain? Tinju pemecah darah bintang utara. Seolah-olah dia kerasukan saat ini, tangan dan kaki Lin Fan bergerak tanpa henti saat menghujani ketiga lelaki tua itu. Dengan pembatasan pohon parasol mistis, ketiga lelaki tua itu menjadi tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menerima tinju Lin Fan seperti tetesan air hujan di wajah mereka. Bam, bam, seiring berjalannya waktu, aura ketiga lelaki tua itu pun melemah. Mata Lin Fan berbinar-binar, baiklah. Sepertinya sekaranglah saatnya. Pemurnian, ding, pemurnian gagal, ding, pemurnian gagal. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya lagi. Namun, kali ini, Lin Fan tidak kehilangan keyakinannya. Dengan cahaya Buddha yang bersinar terang, Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ketiga lelaki tua itu sambil melantunkan sutra. Pada saat ini, wajah Lin Fan tampak baik hati. Sepertinya dia adalah pria paling penyayang di dunia saat ini. Hati Buddha miliknya bersinar ke seluruh dunia. Pemurnian, bertobatlah atas dosa-dosamu sekarang dan kamu akan terbebas dari semua kejahatan. Suara Lin Fan menggelegar seperti guntur yang berputar di benak ketiga lelaki tua itu tanpa henti. Wajah jahat ketiga lelaki tua itu mulai berubah secara bertahap. Mereka berubah menjadi penyayang karena niat jahat yang tertanam dalam hati mereka perlahan menghilang. Dari awal, orang bisa tahu bahwa ketiga orang tua kolot ini sangat kuat. Meskipun mereka selalu menyapa orang dengan senyuman, orang bisa tahu bahwa mereka adalah makhluk yang kejam dan buas yang memiliki aura pembunuh yang kuat di balik wajah mereka yang tersenyum. Amitabha, ding, pemurnian berhasil, ding, poin pengalaman plus 100.000, ding, selamat, pemurnian telah naik level. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Benar, seperti yang diharapkannya. Kebanyakan orang mungkin harus melatih keterampilan pemurnian ini secara perlahan dari paling bawah. Namun, bagi Lin Fan dengan sistemnya, segala macam kemungkinan terbentang di depannya. Kalau tidak, bagaimana pantas menyebutnya sistem terkuat? Ding, selamat, pemurnian level 19. Tiba-tiba, Lin Fan mulai menyadari bahwa cahaya pemurnian Buddha di dalam tubuhnya semakin kuat. Bahkan, cahaya itu telah berubah menjadi berbagai sosok Buddha pemurnian. Sekarang setelah ia memurnikan 3 makhluk surgawi tingkat 9 berturut-turut, Lin Fan telah membawa keterampilan pemurniannya ke tingkat ini. Jika ia menaikkannya sekali lagi,
sudah waktunya untuk berkembang. Aku baru saja menemukan pemandangan terindah yang menantiku di dunia ini. Jalan sejati yang harus kutempuh adalah mengikuti guruku. Elder Immortal Su, Saber Emperor, dan Spear Emperor telah melepaskan semua keterikatan saat ini dan condong ke arah Lin Fan dengan keyakinan penuh. Lin Fan menyeringai dan menghantam dengan telapak tangannya saat ledakan aura besar meledak keluar. Seketika, itu berubah menjadi tangan raksasa yang meliputi surga yang menjepit 3 orang tua di dalamnya. Dengan tekanan yang kuat, mereka meledak seketika. Kekuatan mereka, Paradise, Law, Universal Elixir, Essence Spirit, dan setiap pencapaian lainnya diubah menjadi energi dalam bentuknya yang paling murni dan menyebar di dalam Paradise. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat surgawi tingkat 9. Ding, selamat telah naik level. Ding, tingkat kultivasi, Divine Celestial level 8, status Universal Elixir. Kalian bertiga orang tua tidak berharga bagi yang mulia. Itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian dan mengambil poin pengalaman yang saya butuhkan. Boom! Tiba-tiba, energi di dalam tubuh Lin Fan meledak. Divine Celestial level 8, status Universal Elixir. Pada saat ini, Lin Fan harus mengolah ramuan Universal bab 743, ini benar-benar kacau. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Surga bergetar saat dinding yang mengkristal mulai berdenyut, seolah-olah terbuat dari daging dan darah. Kekuatan Lin Fan berubah menjadi naga raksasa yang melingkari dirinya. Pada saat ini, Lin Fan melesat keluar dari surganya saat gelombang energi besar meledak keluar dari tubuhnya. Segalanya akan berjalan baik jika kondisinya tepat. Pada saat persyaratan poin pengalamannya terpenuhi, Lin Fan mengalami perubahan dalam tubuhnya. Dorong! Langit dipenuhi awan petir saat ular petir menggeliat di sekitarnya. Di dalam surga, ribuan makhluk hidup berteriak saat kekuatan besar melonjak dalam tubuh Lin Fan. Tuan kami, dia mencoba mengolah ramuan universal. Semuanya, keluarlah. Roh Bigra melayang keluar saat dia melihat situasi di luar surga saat ini. Setan kuno besar melesat keluar dari dalam kota iblisnya. Di dalam ki iblis yang tebal dan padat itu berdirilah sebuah negeri iblis yang kekuatannya mengancam dunia di bawahnya. Raja pelatih petir mulai mengubah nyanyian Buddha saat aura di sekelilingnya berubah semakin membingungkan. Namun, pada saat ini ketika dia menunjuk dengan jarinya, cahaya Buddha yang tak terbatas dengan kecerahan yang luar biasa bersinar keluar. Keterampilan reformasi, Dao pemurnian, 7 emosi dan 6 kenikmatan sensori. Dao iblis hati. Roh hidup kiamat, Dao malapetaka, cakrawala kehancuran, Dao kehancuran, kelahiran kembali laut darah, Dao laut darah. Pada saat ini, semua jenis roh keterampilan mulai melolong keluar serta sinar cahaya tak berujung melesat keluar dari mereka. Di dalam sinar ini terkandung segala sesuatu yang pernah ada, karena begitu kuat sehingga hampir dapat membelah dunia. Lin Fan melayang ke dalam kehampaan dengan ekspresi tegas. Saat ini, fenomena aneh itu menjadi terlalu besar. Namun, anak panah itu sudah terpasang di busur sekarang. Tidak mungkin dia bisa berhenti menembak saat ini. Napas burung rok, melahap dunia. Lin Fan membuka mulutnya saat suara gemilang menggelegar. Kehampaan mulai bergetar hebat saat pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Kekuatan hisap yang mengerikan terbentuk dengan kuat saat segala sesuatu di dunia mulai tertarik ke arahnya, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki cara untuk melawan sama sekali. Saint Spirit Ki dari radius jutaan mil mulai berkumpul dan mereka membentuk naga raksasa yang turun dari surga. Gangguan ini benar-benar terlalu fenomenal. Seberapa dalam fondasiku, bagi kebanyakan makhluk kuat yang normal, ketika mereka membentuk ramuan universal mereka hanya akan menyerap ki Roh Kudus dalam radius ratusan ribu mil, itu saja. Lin Fan telah membaca dengan saksama sekarang. Ini khususnya terjadi setelah dia membaca ulasan kultivasi yang diberikan oleh Feng Qingxi. Sekarang dampaknya sebesar ini, segalanya tampak sedikit berbahaya. Ke segala arah di negeri yang jauh, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat merasakan perubahan fenomenal yang sedang terjadi. Langit dan bumi berguncang dan ki Roh Kudus di udara semuanya hilang. Siapa di dunia ini yang mengolah ramuan universal mereka? Tirani, ini benar-benar tirani. Tidak kusangka dia bisa menyedot hingga tetes terakhir ki Roh Kudus di dalam kehampaan.
Ini praktis perampokan. Wajah makhluk kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya berubah tiba-tiba karena mereka bisa merasakan perubahan luar biasa ini di hati mereka. Makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak dalam pasukan setelah merasakan perubahan yang sedang terjadi saat ini. Guarded Ground, Feng Qingzi sedang mengobrol riang dengan sosok tua itu. Namun, tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia melihat ke kejauhan. Ini buruk, anak itu sedang mengolah ramuan universalnya. Namun, mengapa ada gangguan sebesar itu? Bukankah dia hanya mencari kematian? Feng Qingzi tidak berani berpikir lebih jauh atau ragu-ragu saat dia segera menggali kekosongan ke arah Lin Fan. Pada saat ini, tubuh Lin Fan mengembang dengan cepat seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun, dia menekannya kembali dan kembali normal sekali lagi. Ki Roh Kudus di sini benar-benar terlalu banyak. Jika bukan karena penekanan dari sistem, aku pasti sudah lama meledak karenanya. Saat ini, Lin Fan masih belum tahu tentang masalah yang mungkin harus dia hadapi mulai sekarang. Namun, dia tahu bahwa sekarang setelah dia mulai mengolah ramuan universal, tidak ada cara untuk menghentikannya pada saat ini. Lin Fan menyadari bahwa setiap sel darah dalam tubuhnya memiliki satu naga roh suci yang melilitnya. ARGH. Tiba-tiba, kulit Lin Fan terkoyak saat darah mulai menetes dari setiap pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap mata, Lin Fan berubah menjadi pria berlumuran darah. Sial, berapa banyak lagi yang tersisa? Setiap sel dalam tubuhku sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan meledak sampai mati. Wajah Lin Fan berubah saat kekuatannya mulai bergejolak. Kekuatan hidup dari pohon parasol mistis mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan sel-selnya membelah diri dengan sendirinya. Di dalam dunia batinnya, eliksir universal kecil berwarna emas berkilau yang seukuran kacang kedelai berputar dengan ganas, ditutupi oleh kabut yang menyerupai galaksi. Tuan, kami datang. Semua roh keterampilan berdiri berjaga di sekitar eliksir universal ini. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Turunnya roh. Tubuh Lin Fan tersentak sesaat saat sejumlah besar kekuatan meledak. Seketika, sosok ilusi setinggi 1.000.000 kaki roh berdiri di belakang Lin Fan. Eliksir universal, berkultivasi. Lin Fan berteriak saat Saint Spirit Ki yang tak berujung yang telah memasuki tubuhnya mengamuk saat ini. Eliksir universal di dalam dunia batinnya yang tiba-tiba menerima jumlah Saint Spirit Ki yang begitu besar langsung berubah menjadi lebih kuat. Semua dao yang tak terbatas, berkumpul bersama. Semua dewa keterampilan mengubah diri mereka dan menyatu menjadi eliksir universal itu dalam sekejap. Setiap kali dewa keterampilan memasukinya, seutas benang akan terbentuk di permukaan ramuan universal yang berkilauan keemasan itu. Inilah benang Dao. Saat ini, semua keterampilan yang telah dipelajari Lin Fan sudah cukup kuat sampai batas tertentu. Dengan demikian, mereka telah mencapai Dao dari keterampilan tersebut. Agar ramuan universal terbentuk, semuanya sudah siap sekarang. Ramuan universal adalah tempat rahasia alam semesta berada. Ramuan universal seukuran kacang kedelai ini semakin kuat setiap detiknya. Secara bertahap, ukurannya sebesar buah kelengkeng. Hal berikutnya yang diketahui Lin Fan, ukurannya sebesar mutiara. Aura Lin Fan menjadi sangat besar dan kekosongan di sekitarnya telah lama terkoyak olehnya. Arus kekosongan yang bocor keluar melilit tubuhnya seperti spanduk. Haha, tepat pada saat ini, tawa seperti lolongan pecah dari kekosongan saat lengan emas raksasa terulur melalui semua arus kekosongan. Lengan itu sebesar surga, dan seluruh dunia tampak meredup karenanya. Lin Fan mengangkat kepalanya dan merasakan semangatnya bergejolak, sesuatu yang besar akan terjadi. Hanya dengan sekali melihat, Lin Fan tahu bahwa lengan raksasa ini bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Terutama sekarang, saat ia berada di saat yang paling krusial dalam mengolah ramuan universalnya. Pikiran Lin Fan langsung tertuju pada Heaven and Earth Smelt. Sepertinya ia hanya bisa bersembunyi di dalamnya untuk melewati ini saat ini. Namun, dalam sekejap mata, Lin Fan juga mulai bertanya-tanya. Jika ia bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt, maka segala usaha yang telah ia lakukan selama ini untuk mengolah ramuan universal ini akan sia-sia, bukan? Ini benar-benar situasi yang kacau. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas menghantam wajahnya. Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan tubuh Lin Fan menggigil tak stabil saat ramuan universal di dalam tubuhnya mulai bergetar juga. Agar seseorang memiliki kekuatan setingkat ini, itu pasti makhluk tertinggi dari ras kuno.
Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, apapun di bawah makhluk tertinggi akan langsung ditidurinya. Namun, momentum yang ditimbulkan oleh satu telapak tangan ini sudah cukup untuk membuat Lin Fan merasa gelisah di dalam dirinya. Oleh karena itu, ini pasti makhluk tertinggi. Persetan denganmu, ini tidak seperti yang mulia telah membunuh seluruh keluargamu atau semacamnya. Bukankah aku hanya mengolah ramuan universal di sini? Mengapa kamu harus datang padaku seperti ini? Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Tidak kusangka kau akan tumbuh sampai sejauh itu. Kalau begitu, kau pasti tidak boleh dibiarkan hidup. Suara menggelegar itu memiliki kekuatan yang mirip dengan gunung saat menghantam Lin Fan. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, bahkan bentuk dunia mulai berubah. Sejak Lin Fan memasuki dunia Sein kuno, dia sangat berani, dan telah membunuh banyak makhluk ras kuno. Sekarang fenomena dirinya mengolah eliksir universalnya begitu hebat, itu langsung dirasakan oleh makhluk tertinggi yang bertekad untuk membunuhnya. Bab 744 Bahaya yang mengancam. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sein, bagaimana kalau kita tunda ini sebentar? Kau biarkan aku menyelesaikan kultivasi eliksir universalku dulu, kemudian kita bertarung dengan hebat nanti, ya. Lin Fan benar-benar jengkel sekarang. Ini adalah momen paling kritis saat ini. Ini praktis merenggut nyawanya. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, Sein tidak peduli atau menjawab. Dia hanya meningkatkan kekuatan di telapak tangannya itu. Jika telapak tangan ini jatuh, mengingat situasi Lin Fan saat ini, dia kemungkinan besar akan mati dengan satu pukulan. Sial, aku memberimu sedikit muka, tetapi kau tidak mengambilnya. Lebih baik kau berdoa agar Yang Mulia tidak mendapat kesempatan untuk kembali. Jika tidak, aku pasti akan menghantammu ke langit. Lin Fan berteriak, cepat, lebih cepat, kumohon. Kecepatan eliksir universal itu meningkat dengan cepat. Namun, jika Lin Fan tidak segera membuat rencana, ramuan universal miliknya tidak hanya tidak akan selesai, dia bahkan mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Tekanan itu semakin kuat saat keringat di dahi Lin Fan menetes dalam bentuk butiran-butiran besar. Apakah dia benar-benar harus menghentikan kultivasi ramuan universal miliknya sekarang dan hanya mundur ke dalam Heaven and Earth Smelt miliknya? Lin Fan ragu-ragu sekarang. Dia tidak mau menerima kekalahan jika harus seperti ini. Sejak dia naik ke dunia ini, semuanya berjalan lancar baginya. Sejak kapan dia menghadapi situasi seperti ini? Lin Fan tahu bahwa jika dia berhasil mengolah ramuan universal, tidak akan banyak makhluk kuat di dunia. Ini yang akan mampu mengambil nyawanya sejak saat itu. Orang suci, aku akan memberikannya kepadamu kali ini. Tapi, ingat kata-kataku, suatu hari, Yang Mulia akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Lin Fan berteriak, siap untuk menghentikan semuanya sekarang juga. Dia tidak tahu apa konsekuensi dari tindakannya itu. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Orang suci, apakah kamu benar-benar akan menyerang seseorang di bawah orang tua ini? Tepat pada saat ini, sebuah sosok merobek kekosongan dan muncul tepat di hadapan Lin Fan. Guru yang terhormat, melihat siapa yang muncul, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Batu yang menekan hatinya saat ini langsung lega. Dengan orang tua ini di dekatnya, hidupnya pasti akan aman. Murid, teruslah berkultivasi. Guru terhormatmu akan menangani semuanya di sini. Feng Qingzi mengangkat tangannya dan, telapak tangan orang suci maha tinggi menghilang seketika. Orang suci, ini murid dari orang tua ini. Apakah kau mencoba berperang dengan kami? Feng Qingzi melotot ke arah orang suci dengan nada keras yang tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Melihat gema yang disebabkan oleh kultivasi eliksir universal muridnya, Feng Qingzi juga terkejut. Fenomena semacam ini benar-benar tak tertandingi. Tak disangka bahwa ki roh suci dalam radius 1.000.000 mil akan langsung terhisap kering. Bahkan makhluk kuat tingkat surgawi 10, keadaan dewa abadi mungkin tidak dapat mencapai sesuatu seperti ini. Ketika Feng Qingzi melihat benang-benang yang ada di permukaan eliksir universal muridnya, dia bahkan lebih tercengang. Tak disangka bahwa muridnya akan mampu mendorong banyak keterampilan ini hingga ke keadaan Dao. Bahkan jika itu adalah seorang jenius tertinggi di dunia ini, mereka mungkin tidak dapat mencapai prestasi yang sama. Hanya titik ini saja dan Feng Qingzi tahu bahwa dia harus menjaga pemuda ini tetap hidup, apapun yang terjadi. Alasan keberadaan Guarded Ground adalah untuk menyimpan benih-benih perubahan, sehingga mereka dapat terus bertarung melawan ras kuno.
Sedangkan bagi Feng Qingzi, Lin Fan adalah harapannya. Feng Qingzi, apakah kau mencoba menghentikan Yang Maha Kuasa di sini? Sein makhluk Maha Kuasa berteriak. Hari ini, ia tega membunuh Lin Fan di sini. Sekarang setelah penguasa darah berkilau itu tampaknya telah menguap dari dunia, Sein tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh manusia ini. Orang tua ini tidak punya niat untuk menghentikanmu. Namun, ia adalah murid orang tua ini. Jika kau ingin menyakitinya, orang tua ini tidak keberatan untuk bertarung denganmu. Ekspresi Feng Qingzi tegas. Meskipun hasil dari pertarungannya melawan makhluk maha kuasa adalah pertandingan 50-50, malapetaka yang akan terjadi karenanya jelas tidak terbayangkan. Karena itu, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk melakukannya, Feng Qingzi tidak mau bertukar pukulan dengan makhluk maha kuasa. Banyak makhluk kuat telah berkumpul dari segala arah saat ini. Namun, ketika mereka melihat makhluk tertinggi, warna-warna di wajah mereka memudar. Beberapa dari mereka langsung lari untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu adalah makhluk tertinggi. Dan lelaki tua itu, dia tampaknya adalah pelindung tanah yang dijaga. Lalu, siapa pemuda di sana? Tidak kusangka dia akan menciptakan fenomena seperti itu dengan mengolah ramuan universalnya. Ini tidak terbayangkan. Cepat dan pergi. Jika mereka bertarung, kita pasti akan menderita kerusakan tambahan. Sekarang setelah Feng Qingzi ada di sekitar, Lin Fan mampu memfokuskan setiap perhatiannya untuk mengolah ramuan universalnya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Apa yang terjadi dengan sistem kali ini? Dulu, menembus level adalah sesuatu yang terjadi secara instan. Mengapa dia harus mengolah ramuan universal sendirian sekarang? Mungkinkah fondasi kekuatannya terlalu dalam, sehingga bahkan sistem tidak dapat mengolahnya untuknya secara instan? Cepat, aku harus mempercepatnya. Bahkan Lin Fan menjadi cemas saat ini. Ramuan universal yang berkilauan itu melayang ke langit dengan lembut saat serangkaian aura luar biasa meledak darinya. Aura ini sangat kuat, bahkan Sein makhluk tertinggi mengerutkan kening saat merasakannya, menunjukkan keterkejutannya terhadap ini. Makhluk hidup ini harus dibunuh. Jika aku membiarkannya tumbuh, dia mungkin menjadi makhluk lain seperti permaisuri air api. Pikiran Sein makhluk tertinggi itu bergetar saat dia diam-diam membuat tekadnya. Pikiran tentang permaisuri air api adalah sesuatu yang mengganggu bagi ras kuno. Itu adalah permaisuri wanita yang telah bereinkarnasi berkali-kali, sebuah eksistensi yang telah berkembang dari makhluk seperti semut menjadi makhluk yang bahkan membuat ras kuno merasa merinding. Jika ada makhluk kedua seperti dia, maka itu akan menjadi malapetaka bagi ras kuno. Feng Qingzi, kamu adalah pelindung tanah yang dijaga. Namun, saat ini, kamu telah melampaui batasmu. Apakah kamu benar-benar berpikir ras kuno adalah ras yang bisa kamu ganggu begitu saja? Baiklah, hari ini, saatnya untuk melihat apakah kamu telah meningkat selama ribuan tahun terakhir. Saat Sein makhluk tertinggi menyerang, arus kekosongan di segala arah mulai memuncak. Seketika, tombak panjang terbentuk darinya. Tombak ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bahkan, ada roh senjata yang melolong di dalamnya. Hanya dengan menjentikkan telapak tangannya, harta karun tertinggi kelas rendah terbentuk. Metode seperti itu sudah cukup bagi semua orang untuk merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Feng Qingzi juga tidak berani ceroboh. Meskipun dia adalah makhluk kuat yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi, orang suci makhluk tertinggi ini tidak lebih lemah darinya. Faktanya, jika seseorang mempertimbangkan fondasi dasar mereka, orang suci makhluk tertinggi bahkan akan memiliki keunggulan atas Feng Qingzi. Jubah putih Feng Qingzi mulai berkibar tanpa angin saat cakram emas setengah bulan berputar di belakang punggungnya. Saat cakram emas setengah bulan ini muncul, siang dan malam bertukar tempat saat langit berubah menjadi gelap, dengan bintang-bintang di mana-mana. Kekuatan cahaya bintang yang tak berujung bersinar di cakram emas setengah bulan ini saat memancar keluar dengan cahaya yang dingin. Feng Qingzi, cakra emas setengah bulan itu adalah milik ras kuno. Sayang sekali ada pengkhianat dalam ras kuno yang memberikannya padamu. Tapi, itu tidak masalah. Hari ini, makhluk tertinggimu akan mengambilnya kembali darimu. Makhluk tertinggi itu mencibir dingin saat dia mengeluarkan dua garis cahaya dingin dari matanya. Dalam sekejap, dia merobek kehampaan dan muncul di hadapan Feng Qingzi. Untuk makhluk sekuat itu, setiap gerakan sederhana yang dilakukan oleh mereka praktis dapat mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan alam semesta.
Feng Qingzi sama sekali tidak terguncang saat rambut putihnya yang panjang menari-nari di langit. Jenggot putihnya yang panjang itu terangkat dan menembus kehampaan, meliputi langit di sekitar mereka seketika. Pada saat ini, perhatian Lin Fan sepenuhnya tertuju pada kultivasi eliksir universalnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan semua yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa pertarungan antara lelaki tua itu dan makhluk tertinggi itu pasti sangat intens. Saat ini, seluruh dunia Sein kuno merasakan getaran. Semua makhluk yang kuat dapat merasakan dua kekuatan mengerikan yang saling bertentangan dan menyebar perlahan di seluruh dunia Sein kuno. Bagaimanapun, jarang terjadi hal seperti itu di dunia Sein kuno. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ramuan universal, tak terkendali dan tak terbatas. Tiba-tiba, Lin Fan berteriak, menyebabkan serangkaian siklon raksasa terbentuk di sekelilingnya. Siklon-siklon ini seperti naga yang menyedot setiap bagian ki roh suci di sekitarnya. Ramuan universal yang berkilauan di dalam dunia batinnya sekarang lebih bercahaya dari sebelumnya. Ramuan itu berkilauan seperti siang dan malam di alam semesta, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Dao Terbudi, ramuan universal tersedia. Tiba-tiba, Lin Fan berteriak saat seluruh tubuhnya berubah menjadi warna emas, seolah-olah dewa surgawi baru saja turun. PSHEW. Makhluk hidup seperti semut, matilah karena keberadaanmu yang terbesar di sini. Dalam sepersejuta detik, kekosongan di belakang Lin Fan bergetar hebat, saat tangan raksasa merobek kekosongan dan mencengkeramnya. Lin Fan merasakan jantungnya tenggelam saat perasaan dingin menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Perasaan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam benaknya. Kecepatan tangan raksasa ini terlalu cepat. Seolah-olah telah menyegel waktu di ruang sekitarnya, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk membalas sama sekali. Menusuk bab 745, siapa takut pada siapa? Kalau begitu, mari kita saling menyakiti. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tubuh Lin Fan yang sangat kuat tertusuk oleh tangan raksasa itu. Ding, poin pengalaman tubuh dewa abadi plus 1 juta. Sekarang, Lin Fan tidak lagi peduli dengan pemberitahuan dari sistem. Hal yang membuat Lin Fan takut saat ini adalah kenyataan bahwa tangan raksasa itu tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi bahkan telah meluas ke dunia batinnya. Cegah, aku harus mencegah orang ini berhasil. Semua keterampilan meledak saat makhluk hidup di dalam surga berteriak. Kau ingin menghentikan yang maha tinggi di sini. Kau pasti sedang bermimpi. Di bawah satu tamparan, setiap perlawanan sia-sia karena telapak tangan itu muncul di hadapan eliksir universal. Kau ingin mengolah eliksir universal sebelum aku. Itu mimpi yang bodoh. Lengan raksasa itu mencengkeram eliksir universal di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras eliksir universal berjuang, semuanya sia-sia. Tidak bagus. Feng Qingzi, yang sedang terlibat dalam pertempuran dengan Sein makhluk tertinggi saat ini, tiba-tiba berubah ekspresi ketika dia menyadari apa yang terjadi dengan Lin Fan saat ini. Tidak disangka Cruel akan muncul di sini juga. Haha, Feng Qingzi, muridmu sama saja dengan terbuang sia-sia sekarang. Eliksir universal sudah ada di tangan Cruel sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan untuk melindunginya? Sein makhluk tertinggi tertawa terbahak-bahak. Kamu telah merencanakan ini sejak awal. Mata Feng Qingzi memerah karena marah saat dia berteriak. Sekarang makhluk hidup lain dengan potensi tak terbatas telah muncul di tengah ribuan ras, yang tertinggi di sini tentu saja tidak akan membiarkannya terus tumbuh seperti itu. Sekarang setelah hasilnya sudah ditentukan, apakah kamu masih berniat untuk berduel sampai akhir? Mata Sein sangat ganas sekarang. Napas Feng Qingzi semakin berat sekarang. Memikirkan bahwa makhluk tertinggi kejam akan melewati batas untuk menuju ke sini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Kejam, sebaiknya kau berikan ramuan universal itu pada orang tua ini. Bagaimana mungkin Feng Qingzi membiarkan Lin Fan lumpuh di sini seperti ini? Jika dia kehilangan ramuan universal, semua usahanya dari sebelumnya akan sia-sia. Tidak peduli seberapa tinggi potensi Lin Fan, dia akan berubah menjadi orang cacat sejak saat itu dan benar-benar berubah menjadi keberadaan seperti semut selamanya. Feng Qingzi, lawanmu adalah aku. Makhluk tertinggi langsung menghalangi jalan ke depan. Kejam, hancurkan eliksir universalnya dan bunuh semut itu. Cruel tertawa terbahak-bahak saat ini karena kebencian di dalam hatinya merembes keluar. Makhluk hidup seperti semut ini telah membunuh banyak bawahannya,
dan telah membuatnya menundukkan kepalanya karena malu di depan makhluk tertinggi lainnya. Bagi Cruel, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan yang harus dia alami. Semut, kematianmu telah tiba. Sejak hari kamu menyinggung makhluk tertinggi di sini, nasibmu telah ditentukan. Makhluk tertinggi Cruel tertawa terbahak-bahak. Dengan sentakan, dia menarik telapak tangannya dari dalam tubuh Lin Fan. Cruel, kebahagiaanmu telah datang terlalu cepat. Wajah Lin Fan sepenuhnya pucat saat dia meraih tangan Cruel. Yang mulia bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu semudah ini. Semburat langit dan bumi. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar saat langit dan bumi muncul di langit secara tiba-tiba. Aura perubahan itu mengalir ke seluruh dunia. Apa itu? Bagaimana auranya bisa sekuat ini? Ketika Sang Maha Suci melihat bau langit dan bumi itu, wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Feng Qingzi juga sedikit terkejut karena bau langit dan bumi itu. Dari bau langit dan bumi itu, dia bisa merasakan aura yang sangat merusak, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini harus tunduk pada kekuatannya. Ini bahkan bukan harta karun Maha Suci. Namun, auranya jauh lebih kuat daripada harta karun Maha Suci. Apa-apaan ini? Lengan Cruel masih berada di dalam tubuh Lin Fan saat ini. Ketika dia melihat benda besar itu, dia juga membeku. Ini adalah kotoran yang akan merenggut nyawamu. Lin Fan hampir memarahi ibunya sekarang. Orang-orang ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Yang ingin dilakukan Yang Mulia hanyalah mengolah ramuan universal, bukan? Apakah mereka harus mengacaukan Yang Mulia seperti itu? Satu makhluk tertinggi saja tidak cukup sehingga mereka harus menyelinapkan satu makhluk lagi. Sudah cukup, sekarang ramuan universal ada di tangan Cruel, akan menjadi mimpi yang sia-sia jika Lin Fan berpikir bahwa ia bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun di saat yang sama, akan menjadi mimpi yang lebih besar jika Cruel berpikir bahwa ia bisa mencuri ramuan universal milik Youth Truly begitu saja. Cruel tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dari hal-hal yang tidak diketahui, ia bisa merasakan firasat buruk muncul di benaknya, memperingatkannya akan bahaya. Ia ingin mundur, tetapi semuanya sudah terlambat. Masuk ke sini, Heaven and Earth Smelt dapat memurnikan apapun di dunia ini. Dan, ini adalah satu-satunya metode Lin Fan untuk menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno? Di hadapan Dewa Langit dan Bumi, semuanya harus dihancurkan secara setara. Dalam sekejap mata, makhluk tertinggi kejam dan Lin Fan menghilang dari tempat mereka berada. Di mana ini? Makhluk tertinggi kejam melihat segala sesuatu di sekitarnya saat wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Kejam, aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk melepaskan ramuan universal milik Yang Mulia. Lin Fan sedang melotot ke wajah makhluk tertinggi kejam saat ini. Hanya ada jarak lengan di antara mereka. Semut, kau pasti sedang bermimpi. Sekarang setelah kejam memegang ramuan universal milik Lin Fan dengan erat, tentu saja tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Apakah kau pikir kau bisa tenang hanya dengan menjebak makhluk tertinggi di sini? Tunggu sampai makhluk tertinggi membunuhmu. Petik 2. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Lin Fan tidak menunggu kejam untuk melanjutkan omong kosongnya saat ia langsung melebur. Tiba-tiba, api yang mengerikan berkobar di dalam Heaven and Earth Smelt. Ular api melingkar di mana-mana. Di bawah kekuatan Smelt, bahkan Lin Fan tidak dapat menahannya meskipun kondisi tubuh fisiknya saat ini. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 100.000. Dua teriakan tragis terdengar bersamaan. Cruel hanya bisa merasakan kesadarannya, bahkan, seluruh jiwanya menanggung siksaan tanpa akhir yang begitu menyakitkan sehingga dia benar-benar bisa mati sekarang. Perasaan ini menimbulkan rasa takut terhadap Cruel. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu keluar. Jika tidak, kamu harus mati di sini. Kulit Lin Fan terkoyak saat dia berkeringat deras. Bahkan satu tarikan napas Smelt di tempat ini lebih dari cukup bagi Lin Fan untuk bertahan. Ini bukan Smelt biasa. Tidak hanya itu tidak tertahankan bagi tubuh seseorang, bahkan jiwa dan kesadaran seseorang akan mengalami siksaan yang sama banyaknya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh makhluk biasa sama sekali. Semut, lepaskan aku, teriak Cruel. Ada sedikit rasa takut yang tersembunyi jauh di dalam matanya.
Meskipun dia adalah yang terlemah dari 8 makhluk tertinggi, dia tetaplah makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi apapun yang terjadi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan makhluk berstatus Dewa Abadi semu itu. Namun, api itu tadi mengabaikan semua kekuatannya sepenuhnya dan membakar tubuhnya secara langsung. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi Cruel. Lepaskan, napas Lin Fan terasa berat. Untuk memberitahu Cruel tentang kekuatannya, dia sengaja meningkatkan kekuatan peleburan di tempat ini hingga tingkat tertentu. Kau tak punya hak untuk berbicara denganku tentang persyaratan. Aku hanya harus melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Cruel berteriak, aku adalah salah satu makhluk terbaik dari ras kuno. Bagaimana bisa seseorang seperti kamu bisa dibandingkan denganku? Petik 2. Kau meremehkanku. Beraninya kau mencoba tawar-menawar denganku ketika Yang Mulia bahkan berani menyiksa dirinya sendiri. Lupakan saja, hari ini, siapapun yang memohon belas kasihan akan menjadi anjing. Lin Fan marah sekarang. Dia tahu bahwa Cruel adalah orang yang sulit dikalahkan. Namun, jika itu satu-satunya kasus, dia juga tidak akan menjadi orang pertama yang tunduk. Bau dengan panik, pergi, Lin Fan berteriak. Seketika, kekuatan penyempurnaan yang bahkan lebih menakutkan meledak. ARG hahaha. Dua jeritan kesakitan seperti babi yang disembelih terdengar bersamaan di dalam Heaven and Earth Smelt. Ini adalah siksaan tingkat terdalam, yang mana tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Ini adalah dosa tersendiri bab 746, saling menyiksa. Kita berdua teguh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jadi, kau akan melepaskannya atau tidak? Setelah dilebur beberapa saat, baik Lin Fan maupun makhluk tertinggi yang kejam dapat dianggap berada di posisi yang sama sekarang. Kehilangan anggota tubuh dan kaki mereka sudah dianggap sebagai keadaan yang baik dalam situasi saat ini. Makhluk tertinggimu tidak akan melepaskannya. Saat ini, makhluk tertinggi yang kejam berkeringat deras, dengan tetesan keringat seperti manik-manik menetes dari dahinya dengan cipratan. Dia hampir mencapai titik puncak dari semua rasa sakit itu. Namun, jika ini satu-satunya kasus, itu masih belum cukup baginya untuk melonggarkan cengkeramannya pada ramuan universal. Serang aku jika kau punya nyali. Rasa sakit macam apa yang belum pernah dialami oleh makhluk tertinggimu? Kau pikir kau bisa membuat makhluk tertinggimu tunduk dalam kekalahan karena rasa sakit seperti itu? Kalau begitu, kau pasti meremehkanku. Tatapan makhluk tertinggi kejam itu tajam sekarang, dipenuhi dengan kegilaan. Tangannya yang mencengkeram eliksir universal Lin Fan masih tertutup rapat, tanpa ada niat untuk melepaskannya sama sekali. Lin Fan menahan keinginan untuk menangis sekarang. Semua makhluk ras kuno ini adalah orang-orang sakit berdarah. Mereka semua gila, dan makhluk tertinggi itu praktis adalah senapan mesin orang-orang gila. Dia jelas-jelas hampir tidak dapat menahannya, tetapi dia masih berbicara keras. Jika itu adalah orang waras yang normal, mereka akan takut kencing hanya dengan melihat ekspresi gila kejam. Namun, bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Lin Fan tidak akan takut akan hal itu. Karena dia akan bersikap keras, begitu pula Lin Fan. Jika dia menginginkan kompetisi siapa yang lebih keras, maka dia sebaiknya melakukannya dengan segalanya. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat Heaven and Earth Smelt bergetar sekali lagi. Frur, api yang membara berkobar saat mereka membawa siksaan dari luar hingga ke dalam. Bahkan jika itu adalah harta karun terkuat di seluruh dunia ini, itu pasti sudah dilebur menjadi abu sekarang. Kejam, tak satu pun dari kita perlu berbicara lagi hari ini. Paling-paling, kita berdua bisa mati bersama. Aku hanya harus melihat seberapa banyak lagi yang bisa kau tahan. ARG hahaha. Lin Fan dan Kejam saling melotot. Di bawah penderitaan yang luar biasa ini, keduanya tersungkur berlutut di tanah. Tubuh mereka seperti bubur tanah liat saat ini yang terus terkorosi tanpa henti. Dunia batin dan fondasi Kejam juga mulai bergetar. Bahkan tahun-tahun kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh melalui kerja keras tidak dapat menahan kekuatan pemurnian ini di sini saat ini. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa menahannya bahkan dengan tubuh kunoku sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno? Hati makhluk tertinggi Kejam ketakutan sekarang. Namun, ketika dia melihat keadaan Lin Fan sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya juga.
Dia menolak untuk percaya bahwa manusia yang lemah akan mampu bertahan sejauh itu. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 100.000. Ding, selamat atas tubuh Dewa Abadi yang naik level. Level 7. Sial, kondisi tubuh fisikku tidak naik level sama sekali. Sialan, hati Lin Fan hampir hancur sekarang. Namun, di depan kejam, dia harus memasang muka yang kuat. Dia tidak boleh takut sama sekali. Saat ini, kondisi tubuh fisiknya adalah kondisi surgawi tingkat 8. Jika dia naik level, itu akan menjadi kondisi surgawi tingkat 9. Dan, begitu dia mencapai tingkat surgawi tingkat 9, seberapa jauh dia dari tingkat surgawi tingkat 10. Pada saat itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuh ayahmu? Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk tertinggi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi? Pada saat itu, ayahmu bisa berdiri di sana dan membiarkan mereka menghajarnya selama ribuan tahun, dan bahkan saat itu, mereka mungkin tidak bisa membunuh ayahmu. Sial, ayolah, siapapun yang sujud adalah seekor anjing. Lin Fan sangat marah saat ini. Bukankah itu hanya untuk dilebur? Seseorang mungkin juga membawanya. Darah segar di dalam tubuhnya bergemuruh hebat saat suhu tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan. Di bawah suhu ini, hanya satu sentuhan saja sudah cukup untuk membakar siapapun sampai mati, apalagi membuatnya mendidih di dalam tubuhnya. Kehendak surga, makhluk tertinggi. Berikan dan berkati tubuh purbaku. Makhluk tertinggi kejam berteriak saat energi misterius meledak dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya, sebelum melesat keluar menuju kehampaan. Namun, tiba-tiba, wajah kejam berubah saat dia menyadari dengan ngeri bahwa energi itu tidak dapat menembus dinding-dinding ini. Kejam, berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Di tempat ini, aku adalah surga dan bumi. Ini terisolasi dari dunia luar. Kau berharap kehendak surga memberkatimu. Itu, mimpi yang bodoh. Ras kuno sangat diberkati, seolah-olah mereka adalah putra kehendak surga itu sendiri. Jika makhluk tertinggi menerima berkat dari kehendak surga, kekuatan yang akan meletus akan sangat mengerikan. Namun, jika dia berpikir bahwa dia dapat menerima berkat dari dalam bau surga dan bumi ini, dia pasti sedang bermimpi. Makhluk tertinggi kejam melotot ke arah Lin Fan dan membuka mulutnya dengan marah. Seketika, mulutnya berubah menjadi mulut raksasa yang dapat melahap dunia. Aku akan memakanmu, bermimpilah. Lin Fan berteriak saat kekuatan pemurnian dalam Heaven and Earth Smelt melonjak sekali lagi. ARGHH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 Hh Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 120.000. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 120.000. Makhluk paling kejam itu melolong saat wajahnya berubah semakin mengancam. Tapi, Lin Fan tidak lebih baik saat ini. Bam, sepertiga dari tubuh mereka hancur saat ini. Lin Fan menahan rasa sakit yang tak terbatas dan tak berujung ini. Satu-satunya kewarasan yang tersisa di dalam pikirannya sepertinya akan runtuh. Perasaan ini membuat Lin Fan meragukan hidupnya sepenuhnya. Gila, dia benar-benar gila. Kondisi mental Lin Fan akan runtuh saat seluruh dirinya mulai menjadi gila. Bau kami seluruhnya. Mata Lin Fan merah padam saat ekspresinya berubah semakin berbisa. Dengan Heaven and Earth Smelt, akan menjadi tugas yang sangat mudah baginya untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke kondisi puncak. Namun, penderitaan yang setara dari pertukaran itu tidak ada habisnya dan tak terbatas. Itu adalah rasa sakit yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarasannya sepenuhnya. Dengan adanya sistem tersebut, Lin Fan percaya bahwa ia akan mampu menjadi makhluk yang kuat yang dapat menguasai seluruh alam semesta melalui kerja kerasnya suatu hari nanti. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar tidak ada pilihan lain baginya, Lin Fan pasti tidak akan bergantung pada Heaven and Earth Smelt untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Itu karena setiap kali ia dilebur, itu adalah dunia siksaan baginya. Bahkan jenis rasa sakit yang menghancurkan yang dapat disebabkan oleh True Origins Crushing Kick bahkan tidak satu dari 10.000 dibandingkan dengan kekuatan pemurnian. Kejam, ini adalah sesuatu yang kau paksa untuk aku lakukan. Apa kau akan melepaskannya? Lin Fan berteriak, tetapi hatinya sangat sakit. Jika orang di hadapannya ini bukan makhluk tertinggi dari ras kuno, dia pasti sudah dilebur jauh sebelum dia. Namun, orang di hadapannya adalah makhluk tertinggi. Lin Fan telah membuat perhitungan kasar. Mengingat kondisi tubuh fisik makhluk tertinggi kejam saat ini, jika dia ingin membunuh pihak lain,
satu-satunya cara adalah mati bersamanya. Hahaha, kejam tertawa sinis, manusia. Makhluk tertinggi tahu bahwa kamu mulai merasa takut. Namun, makhluk tertinggi di sini tidak takut mati. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk tertinggi telah melalui segala macam rasa sakit dan siksaan. Namun, aku tidak pernah sekalipun tunduk. Namun, seseorang sepertimu berpikir bahwa dia bisa membuat makhluk tertinggi tunduk. Kamu belum memenuhi syarat. Bahkan jika aku harus mati, makhluk tertinggi akan membiarkanmu mati dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ramuan universal adalah akar dari milikmu. Aku akan membuatmu menghilang ke dalam ketiadaan di mana kesadaranmu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Makhluk tertinggi kejam tertawa terbahak-bahak. Ini adalah tawa yang gila. Aku kejam, makhluk tertinggi dari ras kuno, makhluk abadi berusia ribuan tahun yang memerintah atas semua makhluk hidup di dunia ini. Aku tak takut pada seluruh hidupku. Kau harus bangga pada diri sendiri karena bisa memaksa kekuatan TERTINGGIMU ke kondisi seperti itu. Pergi ke kamu, masih membuat di depanku pada saat ini. Bau dia, Lin Fan tidak tahan lagi. Tak disangka makhluk tertinggi kejam ini masih berpikir untuk memamerkan dirinya di hadapan Lin Fan dengan cara yang gila. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh Lin Fan. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan frasa umum yang sangat suka digunakan Lin Fan saat pamer. Sebelum makhluk tertinggi kejam bahkan dapat menyelesaikan kata-katanya, Lin Fan telah meningkatkan kekuatan penyempurnaan sekali lagi. Serangkaian suara pembantaian babi terdengar melalui bau, mampu membuat merinding bagi siapapun yang bisa mendengarnya. Kejam menggertakkan giginya dengan kasar dan dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. Ketika dia melihat ekspresi gila di wajah manusia itu, dia merasakan bagian terdalam hatinya kehilangan sebagian keberaniannya. Meskipun ini adalah perasaan yang sangat kecil, benih keraguan ini sudah cukup untuk menghancurkan kejam. Dia adalah makhluk tertinggi. Bagaimana dia bisa merasakan sesuatu seperti ketakutan? Kejam, kau adalah makhluk tertinggi dari ras kuno sementara aku adalah seorang pria sendirian tanpa apapun yang akan hilang. Kenyataan bahwa aku bisa memiliki makhluk tertinggi sepertimu menemaniku sampai mati sudah lebih dari cukup. Namun, semua yang kau miliki akan diberikan kepada semua orang. Semua makhluk tertinggi lainnya juga akan merasa ditolak saat kau mati di tangan yang mulia. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, Lin Fan benar-benar menyerah sekarang karena ia mengakui kekalahan dalam hatinya. Ini benar-benar mendorongnya hingga batasnya tanpa peluang sama sekali. Sekarang setelah ia telah mendorong sejauh ini, hasil dari ia terus mendorong maju sudah jelas. Ia harus mati. Tidak masalah jika ia memiliki sistem. Bahkan sistem tidak dapat mengizinkannya bereinkarnasi tanpa alasan. Namun, ia telah mengatakannya, siapapun yang membungkuk lebih dulu akan menjadi anjing. Lin Fan tidak ingin menjadi manusia anjing. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk terus menyakiti satu sama lain. Bab 747, dua makhluk kuat dari ras manusia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Semua yang baru saja dikatakan Lin Fan sedang menghantam kepala makhluk tertinggi yang kejam dengan keras. Seperti yang dikatakan Lin Fan, bahkan jika dia mati, akan ada makhluk tertinggi dari ras kuno baru yang akan mengambil alih darinya. Semua yang dimilikinya akan diberikan kepada orang lain. Pada saat yang sama, dia akan diejek oleh makhluk tertinggi lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kejam. Dia tidak menyangka harus membayar dengan nyawanya dengan datang ke sini untuk membantai orang ini kali ini. Dan, di dalam harta karun yang membingungkan ini, bahkan kehendak surga tidak dapat disalurkan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mengaku kalah. Pikiran itu terlintas di benaknya. Namun, sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Karena itu, makhluk tertinggi yang kejam masih menunggu. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa terus menunggu sampai akhir. Menunggu sampai seseorang mengaku kalah terlebih dahulu. Makhluk tertinggi kejam ingin membantai Lin Fan. Karena itu, ketika dia melihat Lin Fan telah melangkah ke wilayah Sein, awalnya dia diliputi kegembiraan. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, jika dia harus membayar dengan nyawanya karena membunuh bocah ini di sini, itu sama sekali tidak sepadan.
Dia harus menyerahkan sakit kepala itu kepada Sein saja. Pada saat yang sama, anak ini bisa mendatangkan malapetaka di wilayah Sein. Manusia, kau mengaku kalah dan biarkan aku keluar. Lalu aku akan melepaskan ramuan universalmu. Kata makhluk tertinggi kejam. Tidak mungkin, Yang Mulia tidak pernah kalah sepanjang hidupku. Bahkan jika seseorang harus mengaku kalah, itu seharusnya kau. Lin Fan benar-benar ingin mengaku kalah dalam hatinya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk tunduk apapun yang terjadi. Dia sudah mendapatkan jawaban sekarang. Hati terdalam makhluk tertinggi kejam sudah mulai gemetar. Selama pikiran ini masih ada dalam pikirannya, segalanya akan mudah sejak saat ini. Selama mereka bisa melewati beberapa putaran peleburan lagi, makhluk tertinggi yang kejam pasti akan tunduk. Saat itu, setelah ramuan universal miliknya kembali ke tempat yang seharusnya, dia akan bisa membuat berbagai macam rencana untuk melawan orang ini. Kau pasti sedang bermimpi jika kau ingin yang tertinggi di sini mengakui kekalahan. Makhluk tertinggi yang kejam menjawab dengan kasar. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Yang Mulia hanya perlu melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Lin Fan memantapkan tekadnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia mungkin juga harus menanggungnya sampai akhir. Boom! Kekuatan pemurnian menyerang sekali lagi. Mata Lin Fan dan Cruel bersinar dengan tatapan menakutkan. Namun, ekspresi di wajah mereka sama-sama tidak terpengaruh. Siksaan semacam ini tidak ada apa-apanya. Utmost Being Cruel menyatakan dengan tegas. Lin Fan terkekeh, mengungkapkan rasa jijiknya. Dengan kekuatan penyempurnaan yang mencabik-cabik jiwa mereka, fakta bahwa keduanya masih bisa menghadapinya seperti ini menunjukkan tekad keras mereka berdua, yang patut dikagumi. ARGH. Seketika, suara pembantaian babi itu terdengar sekali lagi. Kali ini, kekuatan penyempurnaan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Lin Fan sudah lama lupa berapa kali notifikasi dari sistem berbunyi sekarang. Di bawah kekuatan pemurnian ini, Lin Fan bukan satu-satunya yang berteriak kesakitan. Semua makhluk hidup di dalam Firdausnya juga berada di ambang kehancuran. Setan kuno besar yang berada di dalam kota setan melolong terus-menerus saat kekuatan iblis yang tak terbatas meledak. Namun, di bawah kekuatan pemurnian ini, ia hancur seketika. Raja Pelatih Petir bersinar dengan warna emas terang dan memiliki ekspresi tenang. Namun, tubuhnya hancur seperti yang seharusnya saat ia masih mengembangkan keterampilan pemurnian itu. Di luar, pertarungan antara Feng Qingzi dan orang suci makhluk tertinggi telah lama menyebabkan seluruh dunia hampir runtuh. Ketika dua makhluk kuat bertarung, bahkan jika itu hanya satu tarikan napas, itu akan cukup untuk menghancurkan satu bagian dari seluruh dunia. Feng Qingzi, kau tidak perlu bermimpi untuk tetap hidup hari ini juga. Sudah lama sekali salah satu dari 4 tempat terjaga menghilang sekarang. Sambil mengacungkan tombaknya, Sang Mahasuci langsung menghancurkan serangan Feng Qingzi. Dan kau pikir hanya kau sendiri yang mampu melakukannya, Sang Suci. Feng Qingzi tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi pada Lin Fan saat ini. Apa yang terjadi di dalam bau itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dia sama sekali tidak bisa mengintip rahasia di baliknya. Setiap kali dia ingin menggunakan kesadarannya untuk memeriksa bagian dalamnya, dia akan mendapati dirinya terhalang oleh penghalang energi misterius. Hal ini membuat Feng Qingzi terkejut. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan jika itu adalah harta karun Mahasuci, dia akan mampu memeriksanya. Namun, tidak disangka dia tidak bisa mengintip bau ini. Itulah sesuatu yang mengganggu pikiran Feng Qingzi. Baiklah, bagaimana jika kau menambahkanku? Pada saat ini, kekosongan itu teriris oleh cahaya terang yang tajam seolah-olah itu adalah gelombang. Dari dalam, makhluk ras kuno berjalan keluar dengan cepat, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekuatan bumi menjadi dahsyat karenanya. Ketika Feng Qingzi melihat siapa yang datang, wajahnya berubah, Fold. Bagaimana sekarang, Feng Qingzi? Apakah menurutmu kau masih bisa bertahan jika kau menghitungku? Pada saat ini, makhluk tertinggi ketiga telah tiba. Dari 8 makhluk tertinggi ras kuno, jika seseorang memasukkan Cruel, akan ada 3 makhluk tertinggi yang berkumpul di tempat ini sekarang. Bahkan jika Feng Qingzi sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang saat ini.
Sekali pandang saja dan orang bisa tahu bahwa makhluk tertinggi Vault memiliki tubuh seluas gunung setinggi ribuan kaki. Saat dia mendekat, tubuhnya mulai menyusut, hingga akhirnya tampak sama seperti orang lain. Namun, tubuh eksplosifnya itu masih mempertahankan kekuatan tak terbatas yang dimilikinya. Feng Qingzi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menguasai sebagian dunia hanya dengan posisimu sebagai seorang pelindung? 3 daerah penjaga lainnya seperti ikan di kolam yang hidup diam-diam dan rendah hati setelah ditekan oleh ras kuno kita. Jika bukan karena fakta bahwa kejam terlalu lemah, apakah kau pikir makhluk hidup yang kau jaga akan dapat bergerak dengan bebas di tempat ini? Wajah makhluk tertinggi Vault tenang saat dia berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun, ada nada berwibawa dalam suara itu, seolah-olah satu kata saja sudah cukup baginya untuk membunuh semua makhluk hidup. Vault, aku yakin kau sekarang dapat mengerti betapa beratnya beban kejam. Jika bukan karena dia, bagaimana orang tua ini bisa begitu kurang ajar sekarang? Orang suci makhluk tertinggi tertawa dingin. Dengan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno, selain tempat di mana daerah penjaga Feng Qingzi berada, semua tempat lain ditindas dengan keras. Itu sama sekali tidak seperti tanah terjaga ini, tempat makhluk hidup cukup bebas untuk berkeliaran dengan mudah. Tidak dapat dihindari bahwa makhluk tertinggi yang bangkit kemudian akan menjadi sedikit lebih lemah. Tapi, itu tidak masalah. Tidak lama setelah itu, dunia tak terbatas akan terbuka. Pada saat itu, kehendak surga akan bangkit. Sejak saat itu, semua dunia tak terbatas akan bergetar dan melayani di bawah kekuatan ras kuno. Feng Qingzi, tanah terjaga yang kalian jaga ini hanyalah tempat yang telah diatur oleh kehendak surga untuk kalian tinggali. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa keajaiban bisa terjadi? Mulut makhluk tertinggi Vault menyeringai. Di mata mereka, makhluk dari ribuan ras hanyalah binatang buas yang dibesarkan di area tertutup. Meskipun beberapa dari binatang buas ini mungkin lebih ganas daripada yang lain, satu-satunya hasil yang menunggu mereka hanyalah kematian. Sekelompok omong kosong, Feng Qingzi berteriak, haha, utmost being Vault terkekeh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman kehampaan. Mata dalamnya yang dalam itu tampaknya mampu menembus dunia seolah-olah semua makhluk hidup terungkap di hadapan mereka. Permaisuri wanita, Kaisar Suci Namo. Kurasa sudah waktunya bagi kalian untuk keluar juga. Mengapa? Apakah utmost being di sini harus mengundang kalian keluar secara pribadi? Kehampaan beriak keluar saat sepasang tangan lembut merobeknya. Sosok yang tak tertandingi dan bermartabat melangkah keluar dari kehampaan dengan cepat. Di sisi lain kehampaan, Kaisar Suci Namo merobek bagian lain dari kehampaan dengan ekspresi tegas. Haha, tidak kusangka akan ada 2 makhluk ras manusia yang akan muncul di dunia suci kuno. Kecuali, kalian di sini untuk manusia itu. Ribuan tahun yang lalu, ada banyak sekali makhluk ras manusia di dunia suci kuno. Namun, ada sesuatu yang membuat 8 makhluk tertinggi merasa gelisah di hati. Mereka, ras manusia tidak memiliki tubuh yang perkasa seperti ras Vajra. Mereka juga tidak memiliki potensi seperti ras lain. Mereka juga tidak memiliki garis keturunan khusus. Namun, jumlah potensi yang muncul dari mereka adalah sesuatu yang membuat makhluk tertinggi merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno bergandengan tangan untuk membantai seluruh ras manusia. Setelah mereka membantai seluruh ras manusia, makhluk tertinggi kuno ditipu dan dibunuh oleh beberapa makhluk kuat dari ras manusia. Pada saat yang sama, mereka mendirikan penghalang kenaikan di dalam dunia suci kuno. Sejak saat itu, hanya ada 2 makhluk dari ras manusia yang tersisa di dalam dunia suci kuno. Mereka adalah Kaisar Suci Namo dan Permaisuri Wanita. Namun, keduanya sangat tersembunyi, dan tidak pernah muncul di dunia sama sekali. Makhluk tertinggi dari ras kuno tahu bahwa hanya 2 manusia tidak mungkin menyebabkan keributan besar. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak terganggu olehnya. Hai, Permaisuri Wanita mendesah. Sejak Lin Fan naik dari dunia suci kuno, dia telah mengawasinya. Namun, yang mengejutkan Permaisuri Wanita, bahkan dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang dilakukannya meskipun kekuatannya. Dan sekarang, manusia ini telah tumbuh sedemikian rupa dalam rentang waktu yang singkat hanya 4 tahun. Dia sekarang adalah eksistensi yang membutuhkan penampilan pribadi dari makhluk tertinggi untuk menghentikannya.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh permaisuri wanita. Tentu saja aku di sini untuknya. Meskipun kaisar Anda di sini memiliki dendam terhadapnya, kaisar Anda di sini untuk menjaganya hari ini. Kaisar Suci Namo angkat bicara. Kembali ke dunia bawah, semua yang dilakukan Lin Fan telah lama membuat Kaisar Suci Namo terbakar amarah di dalam hatinya. Dia tidak tega untuk langsung meremukkan orang ini sampai mati. Sejak Lin Fan naik ke dunia suci kuno, Kaisar Suci Namo dapat dengan mudah membunuhnya tanpa usaha apapun. Namun, dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat potensi seperti apa yang dimiliki pria ini. Jika dia tidak berguna, Kaisar Suci Namo siap untuk menyerang dan membunuh orang ini sepenuhnya untuk melampiaskan frustrasi di dalam hatinya. Namun, dengan cara pemuda ini tumbuh sekarang, Kaisar Suci Namo tidak akan membunuhnya tidak peduli seberapa marahnya dia. Bagaimanapun, ini adalah masa depan umat manusia di sini bab 748, mari kita berpelukan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Cruel, kau lihat itu sekarang. Apa kau lihat bagaimana Sein dan Vault atau yang lainnya mempermalukanmu? Sein adalah yang terburuk, jujur saja. Tidak kusangka dia akan mengatakan sesuatu seperti kau menjadi beban. Bagaimana kau bisa menahannya? Lin Fan menunjuk ke situasi di luar Heaven and Earth Smelt. Petik 2. Hais, kau tahu, sekarang setelah aku mendengarnya, bahkan aku merasa sulit untuk menoleransinya. Jika kau mati begitu saja, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, kau akan diolok-olok seperti ini selamanya. Aku merasa sangat kasihan padamu sekarang, jujur saja. Itu adalah satu tempat dalam sejarah yang tidak ingin kumasuki oleh siapapun. Diam, di dalam Heaven and Earth Smelt, Cruel melihat semua yang terjadi di luar melalui dinding-dinding Smelt. Setiap kata yang diucapkan Sein tersampaikan ke telinganya. Bagi Cruel, ini adalah rasa malu yang tak tertahankan. Adapun Lin Fan, dia sedikit terkejut sekarang. Wajah permaisuri wanita itu adalah wajah yang tidak akan pernah dia lupakan. Sedangkan pria lainnya, yang bernama Kaisar Suci Namo, ketika Lin Fan memikirkannya, dia merasakan buah sakarnya sedikit hancur. Dulu ketika mereka berada di dunia bawah, kedua orang ini telah benar-benar dipermalukan olehnya. Pemandangan itu semua tidak tertahankan. Untuk ditonton, satu tekanan kesadaran permaisuri wanita telah membuat dadanya mengembang ke keadaan di mana mereka hampir meledak dengan Black Tiger Steel's Heart milik Lin Fan. Adapun wajahnya yang cantik dan menawan itu dihantam ke keadaan babi. Tapi, Lin Fan sekarang adalah seorang pria yang tahu bagaimana menghargai dan menyayangi seorang wanita. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa melakukan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Tapi, semua itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, permaisuri wanita telah mempermainkannya sekali juga. Terhadap Kaisar Suci Namo ini, Lin Fan selalu berpikir bahwa dia adalah musuh. Namun sekarang setelah dia menoleh ke belakang, dia mungkin telah memikirkan banyak hal. Lagi pula, saat dia baru saja naik ke dunia Sein kuno, pria ini tidak langsung mencarinya untuk membunuhnya. Dari kelihatannya, dia tidak mungkin terlalu marah. Lupakan saja, mengenai bagaimana situasi di luar berkembang, Lin Fan tidak ingin tahu terlalu banyak tentangnya untuk saat ini. Lagi pula, masalah terbesar di hadapannya saat ini adalah Cruel. Jika Cruel ini tidak akan melepaskan universal eliksirnya, semuanya akan sia-sia. Cruel, meskipun kita berdua musuh, harus kukatakan bahwa aku, Lin Fan, benar-benar tidak pernah menghormati makhluk ras kuno manapun. Tapi kau mendapatkan rasa hormatku sekarang. Lepaskan tanganmu, dan aku akan mengantarmu keluar. Mari kita berjanji dengan jari kelingking ini. Begitu kita keluar, kita akan melakukan apa yang masing-masing dari kita ingin lakukan mulai sekarang. Apa pendapatmu tentang itu? Suara Lin Fan lembut sekarang. Ini adalah diskusi sekaligus negosiasi. Mengingat situasi saat ini, jika mereka hanya menanggungnya di kedua sisi, tidak ada pihak yang akan diuntungkan darinya. Cruel menatap Lin Fan, kau suruh aku keluar dulu. Begitu aku keluar, aku akan melepaskannya. Saat Lin Fan mendengar ini, dia jengkel. Cruel, kita sudah bertengkar begitu lama sekarang. Tidak bisakah kita memiliki rasa saling percaya di antara kita? Seperti yang kau katakan. Kau harus percaya padaku, jawab Cruel. Bagi Cruel, dia pasti akan menghancurkan ramuan universal ini begitu mereka keluar. Awalnya,
Cruel ingin bertahan sampai akhir bersama Lin Fan. Dia bahkan tidak takut mati sama sekali. Namun, kata-kata Sein membuat Cruel merasa sangat kesal. Jika dia mati begitu saja, semua yang menjadi miliknya akan menjadi milik orang lain secara cuma-cuma. Hais, sejujurnya, kamu sama sepertiku. Kita berdua makhluk yang menyedihkan. Dulu di dunia bawah, aku adalah seorang yatim piatu yang kesepian tanpa saudara sejak aku masih kecil. Bahkan, aku tidak punya seorang teman pun. Aku bahkan harus berkelahi dengan seekor anjing untuk mendapatkan makanan saat aku masih kecil. Demi bertahan hidup, entah berapa kali aku diejek dan ditertawakan. Bahkan setelah aku masuk sekte, aku diganggu oleh semua orang dan dipukuli sepanjang hari dan malam. Pada saat ini, Lin Fan berhenti sejenak untuk mendesah. Tampaknya ada begitu banyak rasa sakit di hatinya sehingga dia tidak bisa menggambarkan semuanya. Mulutnya penuh dengan kebohongan, dan kebohongan itu diceritakan dengan sangat jujur sehingga bahkan Lin Fan pun akan mempercayainya. "Bagaimana denganmu?" tanya Lin Fan. "Diam, kau harus membiarkanku keluar dari tempat ini atau kita berdua akan mati bersama." Cruel berteriak, "Cruel, jangan lakukan ini. Fakta bahwa kita berdua bisa berada di tempat ini sekarang juga merupakan bentuk kedekatan. Apapun yang terjadi, kita berdua harus memilih hidup daripada mati hari ini. Aku tahu kau menyimpan banyak rasa sakit di dalam hatimu. Bagaimana kalau kau menceritakannya padaku? Membicarakannya akan membuatmu merasa lebih bahagia. Lihatlah Sein, jangan berpikir bahwa dia sedang bersenang-senang sekarang. Dia tidak akan hidup lama lagi." Lin Fan melanjutkan. Cruel menatap Lin Fan sementara wajahnya yang mengancam itu perlahan melembut, seolah-olah dia sedikit tersentuh oleh kalimat Lin Fan bahwa Sein tidak akan hidup lama lagi. "Sekarang kita berdua berada di dalam tempat ini, kita belum mencapai konsensus bersama setelah sekian lama. Selain itu, tanganmu sekarang tertusuk tepat di dalam dunia batinku. Apa yang bisa kulakukan padamu?" tanya Lin Fan. Cruel memejamkan matanya dengan lembut sebelum membukanya perlahan seolah-olah dia sedang sibuk mengingat sesuatu dari masa lalu. Biasanya ketika Cruel berbicara, itu akan selalu menyeramkan dan menyeramkan. Satu kata ketidaksetujuan saja sudah cukup baginya untuk memulai perkelahian. Semua orang dari ribuan ras mirip dengan daging ikan sementara bahkan rasnya sendiri setara dengan semut belaka. Pada saat ini, suara Cruel agak lebih damai, seolah-olah telah kembali normal. Itu tidak terdengar seperti suara makhluk jahat lagi. Namun, Lin Fan tahu bahwa ini semua hanya di permukaan. Begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan menunjukkan taringnya. "Aku lahir lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan merupakan salah satu golongan terendah dari semua makhluk ras kuno. Karena itu, aku harus menanggung segala macam siksaan. Dari seorang prajurit ras kuno hingga seorang Decanus, seorang Centurion, seorang Tribunus, dan lain sebagainya, aku telah melalui segala macam pertempuran dan praktis hidup di ambang kematian berkali-kali. Kehidupanku sebelum 10.000 tahun terakhir adalah kehidupan yang gelap. Dalam ras kuno, yang kuat akan memangsa yang lemah, dan makhluk ras kuno yang lemah hanyalah semut." Seperti yang diingat Cruel, dia perlahan-lahan berbicara perlahan. Di sisi lain, Lin Fan menjadi heran saat mendengar kisah itu. Kisah yang disebutkan Cruel terdengar lebih tragis daripada kisahnya. Karena dia lemah, dia hampir dimakan oleh sesama makhluk ras kuno. Lin Fan hampir tidak percaya bahwa dia bisa hidup sampai sekarang mengingat betapa tragisnya hidupnya saat itu. Mungkinkah dia dijaga oleh keberuntungan hidupnya sendiri? Namun, Lin Fan tidak ingin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebaliknya, dia menghela napas. "Hai, sepertinya kita berdua makhluk yang menyedihkan. Tidak kusangka pengalaman hidupmu akan lebih buruk dariku. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Sekarang, lepaskan aku, dan aku akan melepaskan ramuan universalmu." Mata Cruel bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia mengatakannya. "Tidak, saat ini, kita berdua telah melepaskan penghalang di dalam hati kita. Kau harus percaya padaku. Aku orang yang jujur dan tidak akan pernah menipu orang lain. Selama kau melepaskan cengkeramanmu, aku pasti akan melepaskanmu." Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dengan ini, kau menunjukkan bahwa kau tidak percaya padaku, ya?" Cruel membentak dengan kasar saat wajahnya mulai tampak mengancam sekali lagi. "Ini bukan masalah kepercayaan, ini masalah prinsip." Lin Fan menjawab, "Prinsip.
Kalau begitu, kau bisa terus melebur kalau kau punya nyali. Aku hanya ingin melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Cruel berteriak marah. Sial, apa kau mengancamku sekarang? Lebur saja, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Satu kata ketidaksetujuan berarti mengacaukannya sampai akhir. Dalam sekejap, kekuatan pemurnian itu melonjak sekali lagi. Dua teriakan babi yang disembelih terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Ding, tubuh Dewa Abadi naik level. Level 8. Kondisi tubuh fisik, kondisi surgawi tingkat 9. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Tidak disangka, bahwa kondisi tubuh fisiknya benar-benar akan naik level di bawah masa-masa yang begitu lama. Lin Fan memejamkan matanya pelan-pelan saat dua aliran air mata mengalir di sisi matanya. Harga menyakitkan yang harus dibayarnya ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dia lakukan sekarang? Jadi bagaimana jika itu adalah keadaan surgawi tingkat 9? Apa gunanya? Ini adalah makhluk tertinggi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Cruel terengah-engah karena kelelahan saat ini saat dia berkeringat deras. Saat ini, tubuhnya rusak parah, dan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Namun, dia tahu bahwa jika dia melonggarkan cengkeramannya pada ramuan universal milik pihak lain di sini, dia pasti akan jatuh di sini. Cruel, mari kita berhenti saling menyakiti, oke? Kamu adalah makhluk ras kuno paling ulet yang pernah kutemui. Keadaan pikiran tangguh yang kamu miliki ini sudah cukup bagiku untuk menghormatimu. Lepaskan aku. Meskipun Cruel tidak lebih dari sekadar cangkang dibandingkan dengan kekuatan yang sekarat dalam dirinya saat ini, tetapi dia masih harus mempertahankan sikap sombongnya. Baiklah, bukannya aku tidak bisa melepaskanmu. Namun, seorang pejuang pemberani sepertimu benar-benar seseorang yang tidak bisa tidak kukagumi. Karena itu, aku ingin memelukmu. Bolehkah? Lin Fan bisa merasakan seluruh langit hampir runtuh saat dia mengatakan ini. Kau mencoba mempermalukanku. Kemana wajahku akan pergi jika aku harus memeluk seekor semut? Cruel menolak dengan keras. Lin Fan, bab 749, maaf, aku manusia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jawaban singkat Cruel menggagalkan rencana Lin Fan. Cruel, meskipun aku dari ras manusia, tetapi para pahlawan menghargai pahlawan lainnya. Mari kita berpelukan sebagai bentuk saling menghormati satu sama lain. Kata Lin Fan. Haha, pelukan, kami dari ras kuno adalah makhluk kuat yang terlahir buas secara alami. Hidup atau mati bagi kami. Tidak ada yang namanya pelukan menjijikkan dalam hidup kami seperti yang kalian, makhluk hidup dari ribuan ras, lakukan. Cruel mendengus dingin. Bau, ARGH, ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Tanpa peringatan apapun, yang terjadi saat dia berbicara adalah gelombang bau, dan tubuhnya menggigil karenanya. Bahkan sekarang setelah kondisi tubuh fisiknya menguat, itu sama sekali tidak membantu. Rasa sakitnya masih sangat kuat. Kejam, aku menghormatimu dan ingin memelukmu. Namun, kau menolak ajakanku. Ini berarti kau tidak menghormatiku. Dan karena kau tidak menghormatiku, maka aku harus terus melebur. Lin Fan marah. Kejam menatap Lin Fan dan hatinya juga terbakar amarah. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup seperti ini di dunia ini yang ingin memeluk makhluk ras kuno? Pada saat yang sama, Kejam tidak dapat menembus penghalang di dalam hatinya untuk memeluk makhluk hidup seperti semut. Itu adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Kau bermimpi. Makhluk tertinggi Kejam menolak sekali lagi. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, dia adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana dia bisa memeluk makhluk hidup seperti semut? Bahkan jika dia mati, itu tidak mungkin. Namun, di bawah kekuatan pemurnian dan siksaan yang luar biasa, hati Kejam mulai goyah. You truly sudah menyerah. Namun, kau menolak melakukan apa yang baik untukmu. Ini sama saja dengan mencari kematian. Jadi bagaimana jika aku mati bersamamu? Paling tidak, You truly bisa bangga mengatakan bahwa aku akan mati bersama makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana denganmu? Semua yang kau miliki akan diberikan dan kau akan berubah menjadi bahan tertawaan semua makhluk tertinggi untuk selamanya. Lin Fan menyerang hati Cruel. Meskipun makhluk ras kuno itu kasar, mereka penuh dengan emosi. Meskipun, memang benar,
bahwa sebagian besar emosi itu negatif. Meskipun hubungan antara 8 makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin tampak bersahabat dari luar, hubungan itu penuh dengan perselisihan dan rencana jahat. Jika mereka benar-benar bersatu, Sein tidak akan menghina Cruel seperti itu, dan Cruel juga tidak akan menyimpan kebencian seperti itu terhadap Sein. Sialan, jangan kira kau bisa membuat marah makhluk tertinggi di sini hanya dengan mengatakan hal-hal itu. Teriak Cruel, namun, ia menyimpan dendam dalam hatinya atas hal itu. Dia merasa geram dengan situasinya saat ini. Jika dia benar-benar mati di sini, semua yang pernah dimilikinya akan lenyap seketika dalam semalam. Yang Mulia tidak mencoba membuatmu marah. Yang kulakukan hanyalah berbicara tentang fakta. Lihatlah, Sein sedang menyindirmu sekali lagi. Pada saat ini, perang besar sedang terjadi di luar Heaven and Earth Smelt. Sein, di sisi lain, masih melontarkan omong kosong. Di mata yang maha tinggi di sini, kalian semua, sama seperti Cruel, hanyalah semut. Saat Cruel mendengar kata-kata ini, dia meludah dengan marah dengan mata merah. Sein. Lin Fan juga mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Apakah Sein dan Cruel adalah musuh di kehidupan masa lalu mereka atau semacamnya? Memikirkan bahwa Sein akan terus mengejeknya tanpa ampun. Tapi, itu juga bagus. Bagaimanapun juga, itu membantu Lin Fan. Kejam, bagaimana kau bisa terus menanggung ini? Jika kau mati bersama Yang Mulia di sini, kau tidak akan punya apa-apa. Jika itu aku pasti akan menanggungnya dan menunggu waktu yang tepat sehingga aku bisa membunuh Sein dalam satu gerakan. Lin Fan memprovokasi, apakah kita akan berpelukan? Melihat bagaimana situasinya akan segera berakhir, Lin Fan bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Cruel menjerit nyaring. Bau, ARG hahaha. Peluk, tidak, bau, waktu berlalu setiap detik dan menit. Lin Fan benar-benar hampir hancur sekarang. Tubuhnya telah lama hancur menjadi keadaan yang menyedihkan, dan situasinya sama untuk Cruel. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno? Dia masih mengalami masa-masa sulit. Adapun Lin Fan, dia benar-benar membenci bau surga dan bumi dari sistem ini sekarang. Sistem terkuat macam apa ini? Heaven and Earth Smelt ini seharusnya menjadi harta karunnya sendiri. Namun, itu tidak membedakan antara dirinya dan orang lain. Kalau saja dia bisa memisahkan peleburan, seberapa bagus itu. Tangisan tragis itu tak henti-hentinya. Begitu menyedihkan dan pahit, Lin Fan belum pernah mengalami hal seperti itu. Dalam benaknya, segala macam kenangan mengingatkan kembali pengalamannya sebelumnya di dunia Xuan Huang ketika dia benar-benar dilebur. Namun, saat itu, kondisi tubuh fisiknya tidak begitu bagus. Jadi, dia tidak perlu terlalu menderita. Namun kali ini, kondisi tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, dia harus terus meningkatkan kekuatan pemurnian sehingga Cruel akan tunduk dalam kekalahan. Bagi Lin Fan, ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan. Peluk, TIDAKKKKKK, ARG hahaha. Cruel kini setengah berlutut di tanah karena rasa sakitnya tak tertahankan. Bahkan tangannya yang mencengkeram erat universal elixir mulai bergetar. Bau, hentikan. Cruel tidak dapat bertahan lagi. Kau setuju? Lin Fan menatap Cruel dan menyeringai. Cruel tidak banyak bicara saat akhirnya menganggukkan kepalanya tanpa suara. Namun, dendam di dalam hatinya membuncah seperti gelombang pasang. Ia bahkan bersumpah bahwa selama ia bisa keluar dari tempat ini, ia pasti akan membunuh manusia ini dengan kejam. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Katakan, mengapa menurutmu kita harus menanggung begitu banyak rasa sakit bersama? Meskipun kau adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, para pahlawan saling mengakui satu sama lain. Sebuah pelukan akan berarti bahwa kedekatan kita untuk saling mengenal tidak sia-sia. Kata Lin Fan. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Ini adalah pemandangan keajaiban. Makhluk tertinggi dari ras kuno berpelukan dengan makhluk dari ras manusia. Ini adalah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Ketika Lin Fan dan Cruel berpelukan, Lin Fan memejamkan matanya dengan lembut. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Apakah ini perasaan berpelukan? Meskipun Cruel membenci dalam hatinya, wajahnya sedikit berubah saat ini. Seolah-olah dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan berpelukan ini adalah sesuatu yang sangat jauh bagi Cruel.
Faktanya, dia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Kelahiran makhluk ras kuno ditetapkan oleh kehendak surga. Setiap makhluk ras kuno mengambil kehendak surga sebagai orang tua mereka. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh Cruel dengan kata-kata. Lin Fan merasakan jantung Cruel yang berdebar sedikit tenang. Tiba-tiba, sebuah tangan Cruel menempel di punggung Lin Fan. Ini adalah peningkatan. Bagaimana rasanya? Lin Fan bertanya sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Cruel. Cruel tidak menjawab seolah-olah dia terdiam. Pahlawan saling mengakui satu sama lain. Cruel mengakui bahwa dia adalah pahlawan sejati, pahlawan semua makhluk ras kuno. Sangat pihak. Cruel ingin mengatakan sesuatu, tetapi ucapannya dipotong karena pikirannya berputar-putar di mana-mana sebelum dia pingsan. Sambil memegang batu bata legendaris 95 di tangannya, Lin Fan menjatuhkan Cruel dengan satu tamparan. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh dengan air mata sementara bibirnya berkedut tanpa henti. Cruel, yang mulia tahu bahwa pelukan ini luar biasa. Tapi, maafkan aku seorang manusia. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar berteriak. Apakah hidupnya ini mudah? Tanpa kekuatan absolut atau angin kencang untuk mendorongnya maju, dia masih selalu melangkah di jalan ke depan. Ini adalah dominasi seumur hidup. Dan dengan itu, makhluk tertinggi pertama dari ras kuno telah ditundukkan olehku. Meskipun ras makhluk tertinggi dari kuno yang dikalahkannya adalah yang terlemah, itu adalah bentuk peningkatan bagi Lin Fan. Lin Fan mendorong Cruel menjauh sementara eliksir universal emas berkilau itu melayang kembali dengan bebas di dalam dunia batinnya. Itu berisiko. Kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika dia benar-benar mencuri eliksir universalku, aku akan berubah menjadi tragedi yang sangat buruk. Saat Lin Fan memikirkan itu, bulu kuduknya berdiri. Sebagai ras makhluk tertinggi dari kuno, Cruel akan memiliki banyak kegunaan. Dan bukan hanya itu, dia adalah makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Meskipun membunuhnya mungkin mendatangkan banyak manfaat, akan sangat disayangkan untuk melakukannya juga. Lin Fan melemparkan Cruel langsung ke Firdausnya, lalu mengaduk kekuatannya saat kekuatan hidup di dalam dirinya mulai menyembuhkan tubuhnya. Bab 750, Cahaya Pemurnian Sang Buddha Agung. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Feng Qingxi, aku akan lihat apa lagi yang bisa kau lakukan hari ini. Kekuatan Sang Maha Suci begitu mendominasi saat ia menyelimuti seluruh dunia dengan auranya. Namun, ia tidak tahu bagaimana si sampah, kejam, itu berurusan dengan manusia saat ini. Ia melihat ke arah bau langit dan bumi yang mengambang dengan damai di udara saat ini. Itu luar biasa, ia harus membawanya kembali. Wajah permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo tampak serius. Bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka bukanlah tandingan Sang Maha Suci. Namun, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menahannya. Permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo, sama-sama makhluk surgawi tingkat 10. Namun, tidak satu pun dari mereka yang telah menerima kursi Dewa Abadi. Oleh karena itu, mereka masih lebih lemah dari Sang Maha Suci dalam hal kekuatan. Saat ini, ada 3 makhluk ras kuno yang hebat di sini dan Cruel terjebak di dalam bau yang tampak aneh itu, di mana tidak ada cara untuk mengetahui situasinya sama sekali. Meskipun begitu, Sein dan Vault di hadapan mereka saat ini juga tidak mudah untuk dihadapi. Permaisuri wanita dan Kaisar Namo Sein, kalian berdua telah menjalani hidup dengan hina selama bertahun-tahun sekarang, dan Yang Maha Tinggi hanya menutup mata terhadap tindakan kalian, mengabaikan kalian. Tapi, untuk berpikir bahwa kalian akan memiliki nyali untuk datang memprovokasiku hari ini. Tentu saja, tidak mungkin aku bisa membiarkan kalian tetap hidup. Sein berkata dengan nada dingin. Hari ini, dia akan melakukan pembantaian habis-habisan dan membunuh semua manusia yang tersisa. Feng Qingxi, bocah itu mungkin belum mati dan masih berada di dalam bau langit dan bumi. Mari kita coba bertarung untuk beberapa waktu dan tunggu saja situasinya. Kaisar Namo Sein memfokuskan wajahnya. Jika mereka melakukannya nanti, dia mungkin harus menggunakan setiap kekuatan terakhir yang dimilikinya. Mereka telah lama bersembunyi, dan kondisi kultivasi mereka telah lama mencapai level surgawi ilahi 10, yaitu makhluk tingkat Dewa Abadi. Namun, yang menyebalkan adalah hanya ada sejumlah kursi Dewa Abadi di dunia ini. Tidak peduli seberapa dalam fondasi mereka, mereka tidak akan pernah bisa melangkah maju.
Kaisar Suci Namo menghela napas berat. Sepertinya dia harus menunjukkan beberapa keterampilan sejati nanti. Baiklah, Feng Qingzi juga tidak berpikir bahwa pemuda itu sudah mati. Pemuda itu adalah orang yang memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Bahkan makhluk tertinggi mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Feng Qingzi meraung dengan suara panjang dan cerah. Hari ini, orang tua ini akan memberikan pertarungan yang bagus kepada kedua makhluk tertinggi. Meskipun saat ini hanya ada 3 dari mereka, kekuatan total mereka tidak sebanding dengan kedua makhluk tertinggi di sini. Namun, tidak masalah bagi mereka untuk menahan mereka untuk sementara waktu. Mencari kematian. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua, sehingga kita tidak memiliki masalah lagi di masa depan. Kedua makhluk tertinggi itu meledak. Ketika mereka bergerak, seluruh dunia bergetar karena semua hukum di dalamnya mulai mengamuk pada saat ini. Bagi semua makhluk kuat yang tertarik ke tempat ini bukanlah pertempuran yang mampu mereka ikuti. Hanya momentum yang dibawa oleh orang-orang ini saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka terbunuh. Di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan terhubung ke Firdausnya saat jumlah kekuatan hidup yang terus-menerus memperbaiki tubuhnya tanpa lelah. Kelahiran kembali melalui laut darah. Roh suci yang tak terbatas. Sekarang setelah laut darah telah dilatih hingga ke keadaan tertentu, bahkan ada lautan darah literal yang terbentuk di dalam Firdaus Lin Fan saat ini. Hanya dengan satu pikiran, sejumlah besar kekuatan hidup mengalir melalui tubuh Lin Fan, meregenerasi tubuh yang rusak oleh kekuatan pemurnian. Pada saat ini, ramuan universal yang baru saja diolah memancarkan cahaya suci yang melesat keluar dengan panji cahaya, mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan. Ramuan universal yang diolah oleh Lin Fan jauh dari biasa. Dibandingkan dengan yang lain dengan level yang sama, ramuan itu lebih kuat setidaknya 100 kali lipat. Setiap keterampilan yang dia ketahui telah memasuki keadaan Dao, dan dipahat pada ramuan universal sebagai benang di permukaannya. Satu pikiran dapat menyebabkan seluruh dunia runtuh, dan satu jentikan telapak tangannya dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan yang terpancar merajalela sepanjang jalan karena semua keterampilannya terus-menerus keluar seperti sifat kedua, tanpa hambatan sama sekali. Saat ini, di dalam ramuan universal ini, jumlah kekuatan yang terkumpul jauh lebih banyak daripada ratusan dan ribuan makhluk surgawi tingkat 8, makhluk kuat tingkat ramuan universal yang digabungkan. Sepanjang perjalanan kultivasinya, Lin Fan mengandalkan sistem sebagai dasarnya. Namun, pada saat yang sama, fondasi kekuatannya sangat besar. Senjata roh, senjata Dao, makhluk yang kuat. Lin Fan telah menaklukkan banyak hal ini. Pada saat dia mengolah eliksir universalnya, esensi sejati air dan api yang ditinggalkan oleh Kaisar Air Api juga mulai bergemuruh keluar. Meskipun mereka tidak sekejam Kaisar Air Api sendiri, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Fan mengembuskan napas udara korosif. Udara korosif itu tampak seperti memiliki jiwanya sendiri saat melayang di dalam Heaven and Earth Smelt dan mengambil banyak bentuk yang berbeda, seolah-olah akan membelah seluruh dunia menjadi dua dan mengubah setiap hal di dalamnya. Memang, jalan ke depan telah melebar setelah memperoleh status universal eliksir. Dengan alam semesta sebagai dasarnya, aku dapat mengendalikan surga dan bumi sambil membelah dunia milikku sendiri juga. Lin Fan tidak merenung lagi saat dia langsung terjun ke Firdausnya. Pada saat ini, makhluk tertinggi Cruel sedang diikat oleh pohon parasol mistis, dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Bahkan jika kekuatannya sangat besar, tidak mungkin dia akan bangkit kembali dari ini. Saat ini, Cruel sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mempercayai manusia itu. Dia penuh tipu daya dan bajingan yang sangat licik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sekarang, seluruh tubuh Cruel telah hancur dan rusak karena peleburan. Namun, kekuatan yang tak terbatas masih mengalir dalam dirinya seperti sungai yang mengamuk, yang mendorong pohon parasol mistis. Memurnikan. Saat ini, keterampilan pemurnian Lin Fan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu telah mencapai level 19, dan cahaya pemurnian sangat besar. Seketika, itu memenjarakan makhluk tertinggi Cruel di dalamnya. Namun, jika dia ingin mereformasi makhluk tertinggi, jumlah kekuatan ini masih belum cukup. Meskipun, sekarang tubuh Cruel telah rusak parah oleh peleburan langit dan bumi, itu membuka dunia kemungkinan bagi Lin Fan. Cruel, aku tidak akan membunuhmu. Lin Fan berteriak sambil menunjuk dengan jarinya.
Ramuan universal di dalam dunia batinnya melesat keluar saat berputar. Semua 7 emosi dan 6 keinginan duniawi berubah menjadi sungai besar yang merembes ke kedalaman hati Cruel. Semut terkutuk, kau pasti bermimpi jika kamu pikir bahwa kamu bisa memperbaiki. Cruel melolong sambil berjuang berulang kali, mengabaikan tarikan cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis. Namun, dalam sekejap mata, mereka mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Unta mati yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Sepertinya makhluk tertinggi bukanlah makhluk tertinggi tanpa alasan. Untuk berpikir bahwa kau akan terus berjuang bahkan pada titik ini. Namun, itu semua hanya membuang-buang usahamu. Di antara setiap teriakan makhluk tertinggi Cruel, semua jenis dewa dari dao seni bela dirinya terbentuk menjadi raksasa yang menghancurkan. Ini adalah upaya terakhir Cruel untuk berjuang. Dia ingin mengorbankan semua yang dimilikinya untuk menekan Lin Fan. Namun, bagi Lin Fan, Cruel saat ini tidak lebih dari sekadar daging ikan di atas talenan. Tidak peduli seberapa keras dia membuat suara, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kota Iblis, hancurkan. Harta karun tertinggi tingkat rendah bersinar dengan cahaya yang sangat terang saat semua 5 elemen yang terhubung bergabung menjadi satu. Iblis kuno besar melolong marah saat surga menjadi sangat terang. Sebuah pukulan raksasa yang bersinar seolah-olah dibuat dalam cetakan emas melesat maju dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seketika, pukulan itu menghancurkan raksasa yang terbentuk dari semua jenis dewa seni bela diri dan menghancurkannya menjadi debu. Cruel, kau tidak perlu melawan lagi. Semua usahamu akan sia-sia. Datanglah dan ikuti yang mulia. Tinggalkan posisimu sebagai makhluk tertinggi. Seluruh tubuh Lin Fan bersinar dengan cahaya Buddha yang terang saat fenomena aneh muncul. Ribuan Buddha melantunkan sutra Buddha mereka yang melingkari lingkungan Lin Fan dan berputar tanpa henti. Secara bertahap, sebuah topan yang terbuat dari sutra Buddha terbentuk saat ia melilit tubuh makhluk tertinggi yang kejam. Cahaya Buddha yang tak terbatas tampak seperti panji-panji yang ditarik keluar ke tubuh makhluk tertinggi yang kejam. Wajah Lin Fan berubah dengan cepat saat ini. Semacam kebajikan penuh belas kasih dari takdir yang dapat memurnikan semua kehidupan mulai menyebar ke seluruh surga. Kejam yang tampak mengancam itu mulai melolong dengan marah. Namun, wajahnya itu secara bertahap berubah. Itu mulai melembut saat aura yang tidak menyenangkan darinya mulai bergeser. Faktanya, aura yang diarahkan ke Lin Fan berubah pada saat yang sama. Di dalam surga yang dipenuhi dengan aura kejam yang tidak menyenangkan ini, sebuah perubahan terjadi saat suar emas terang meledak dari tubuh kejam, menggantikan aura yang sebelumnya tidak menyenangkan itu sepenuhnya. Wajah kejam berubah menjadi penyayang dan harmonis, dan sekarang mulai terlihat ramah. Ding, pemurnian berhasil. Ding, pemurnian naik level. Ding, pemurnian telah berevolusi menjadi cahaya pemurnian Sang Buddha Agung. Swastika emas di dalam tubuh Lin Fan tiba-tiba berubah menjadi satu kata emas, yang terus-menerus berubah bentuk. Kadang-kadang seperti seekor naga, dan di lain waktu seperti seekor harimau. Seolah-olah kata emas itu dipanggil oleh sesuatu, sebuah spanduk emas panjang tiba-tiba muncul yang membungkus dirinya sendiri di atas ramuan universal. Pemurnian, itu hanya satu kata, namun memiliki semua kebijaksanaan dan logika yang ada di seluruh alam semesta ini. Lin Fan belum pernah menjalani ajaran Buddha sebelumnya, tetapi karena keterampilan pemurnian ini, bahkan auranya sendiri mulai berubah sekarang. Duduk di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah memperoleh dao dari makhluk yang kuat dari ras Buddha. Bahkan satu tatapan atau aura darinya sudah lebih dari cukup untuk memurnikan apapun. Tentu saja, ini hanyalah manifestasi dari pikiran batin Lin Fan. Jika memang demikian, dia pasti sudah menjadi makhluk terkuat di seluruh alam semesta ini sejak lama.